Aku sedang hamil besar ditampar ibu mertua karena menghalangi suamiku menikah lagi. Kubalas mereka dengan memamerkan kekayaanku sebagai pemilik hotel mewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Langit Jakarta sore itu berbalut oranye keemasan, memantulkan sinarnya pada gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Di salah satu sudut kota, di sebuah penthouse mewah yang mendominasi cakrawala, Kinara mengelus perutnya yang membuncit. Usia kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8, dan setiap tendangan lembut dari calon bayinya adalah pengingat akan kebahagiaan yang seharusnya utuh. Namun, di balik tirai sutra yang mahal dan furnitur antik bergaya Eropa, ada lubang menganga di hatinya. Kinara Wijaya. Nama itu dulu identik dengan ketekunan, ambisi, dan kemandirian. Sebelum menikah dengan Arya Mahesa, Kinara adalah perempuan karir yang mendirikan usahanya dari nol. Sebuah usaha rintisan di bidang perhotelan yang dia bangun dengan susah payah, berawal dari sebuah guesto kecil di pinggir kota, hingga kini menjadi cikal bakal The Serenity Group. Sebuah nama yang dia sembunyikan rapat-rapat dari keluarga Arya, memilih untuk hidup sebagai istri yang sederhana di mata mereka. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang pamer kekayaan, melainkan tentang cinta dan kebersamaan. Rumah tangga Kinara dan Arya, di mata banyak orang, adalah contoh sempurna. Arya, pewaris perusahaan konstruksi yang tengah naik daun, sosok karismatik yang pandai berbicara. Kinara, sang istri yang cantik, cerdas, dan tampaknya selalu mendukung suaminya dari belakang. Mereka tampak serasi, hidup dalam kemewahan yang diidam-idamkan banyak orang. Namun, di balik fasad itu, retakan-retakan kecil mulai muncul. Arya, sejak perusahaannya mulai stabil berkat suntikan dana dari Kinara, yang dia kira hanya modal bisnis biasa dari tabungan istrinya, mulai berubah. Dulu, dia adalah pria yang penuh perhatian, yang selalu menghargai setiap pengorbanan Kinara. Kini, tatapannya seringkali kosong, dan senyumnya terasa hambar. Malam ini, seharusnya menjadi malam yang istimewa. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5. Kinara sudah menyiapkan makan malam romantis, dengan semua hidangan kesukaan Arya. Dia bahkan mengenakan gaun sutra yang memamerkan keindahan perutnya yang membesar. Namun, waktu terus berputar. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Arya belum juga pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Kinara berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif. Mungkin Arya ada urusan mendadak. Mungkin dia terjebak macet. Tetapi firasat buruk itu, seperti bisikan angin dingin, mulai menyusup masuk. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya tentang Arya, tetapi juga tentang perubahan sikap Ibu Mahesa, ibu mertuanya. Selama beberapa minggu terakhir, Ibu Mahesa menjadi semakin dominan dan dingin terhadap Kinara. Komentar-komentar pedas dan sindiran halus tentang kewajiban istri dan keturunan semakin sering terdengar. Padahal Kinara sudah menunjukkan USG terakhirnya bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki. Pukul 11:15, suara pintu utama terbuka. Jantung Kinara berdebar. Dia bangkit perlahan, kakinya terasa berat. Siluet Arya muncul, bukan dengan senyum atau pelukan, melainkan dengan wajah lelah dan tatapan menghindari. Aroma parfum perempuan asing samar-samar tercium dari tubuhnya, bercampur dengan bau alkohol. "Kamu dari mana, Arya?" tanya Kinara, suaranya bergetar. Dia mencoba menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk. Arya menghela napas panjang, seolah kehadirannya di rumah adalah sebuah beban. "Dari kantor. Ada rapat mendadak." "Rapat sampai tengah malam? Dan ponselmu tidak aktif?" Kinara tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Dia menunjuk meja makan yang sudah tertata rapi. "Ini ulang tahun pernikahan kita, Arya. Aku sudah menyiapkan semuanya." Arya hanya melirik sekilas ke arah meja makan, tanpa ekspresi. "Maaf, aku lupa. Aku lelah. Aku mau istirahat." Dia melangkah melewatinya, menuju kamar tidur mereka, seolah Kinara dan semua usahanya adalah hantu tak terlihat.
Kinara berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas, diterangi kerlip lampu kristal yang mahal. Kilau kemewahan itu terasa ironis, seolah menertawakan kehampaan yang dia rasakan. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya tumpah, membasahi pipinya yang lelah. Di dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, sebuah benih kecurigaan, yang selama ini hanya berani bersembunyi di sudut hati, kini tumbuh membesar, mengancam untuk meruntuhkan seluruh dunia yang Kinara bangun. Dia tahu, ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, Kinara terbangun dengan rasa mual yang melilit dan kepala berdenyut hebat. Matanya terasa bengkak dan perih, sisa dari air mata yang tak terbendung semalam. Di sampingnya, sisi ranjang Arya sudah dingin, seolah suaminya tak pernah tidur di sana sama sekali. Hanya ada kekosongan yang menyesakan, dan aroma asing samar-samar yang masih melekat, memperburuk firasat buruk Kinara. Dengan susah payah, ia menyeret langkahnya yang terasa berat menuju kamar mandi. Di pantulan cermin, Kinara melihat bayangan dirinya. Seorang perempuan hamil 8 bulan dengan wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan gurat kesedihan yang jelas. Ia mengusap perutnya yang membuncit, mencari kekuatan dari calon buah hatinya. "Bertahanlah, nak," bisiknya pelan, "Mama akan kuat untukmu." Setelah membersihkan diri dan mencoba menenangkan pikiran, Kinara menuruni tangga menuju ruang makan. Aroma roti panggang dan teh hangat yang disiapkan oleh Bei Sumi, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi belasan tahun pada keluarga Arya, menyambutnya. Bei Sumi menatap Kinara dengan tatapan penuh keprihatinan. Wanita parubaya itu sudah seperti keluarga sendiri, menyaksikan suka duka di rumah ini, dan ia tahu betul ada yang tidak beres sejak beberapa minggu terakhir. "Non, Kinara pucat sekali. Tidak enak badan?" tanya Bei Sumi lembut, tangannya membelai punggung Kinara. Sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Kinara hanya tersenyum tipis, menggeleng. "Tidak apa-apa, Bei. Mungkin kecapean saja." Ia tak ingin Bei Sumi ikut khawatir atau merasa bertanggung jawab atas masalah yang sedang dihadapinya. Belum sempat Kinara menghabiskan sarapannya, pintu utama terbuka dengan suara dentingan kunci dan tawa renyah yang familiar. "Kinara, Arya mana? Sudah bangun belum anakku itu?" Suara Ibu Mahesa, ibu mertua Kinara, terdengar nyaring. Ibu Mahesa masuk dengan setelan branded rapi, tas tangan Hermes di lengannya, dan riasan wajah yang sempurna seperti biasa. Namun, ada yang berbeda pagi ini. Senyumnya terasa lebih lebar dari biasanya, terlalu lebar, dan matanya yang sipit memancarkan kilau aneh yang tidak biasa, seolah menyimpan sebuah rahasia besar atau rencana licik. Ia tidak langsung menghampiri Kinara, melainkan langsung berjalan ke arah kamar tidur utama, tempat Arya seharusnya berada. Tak lama kemudian, Ibu Mahesa kembali ke ruang makan, disusul Arya yang tampak acak-acakan, kemejanya sedikit kusut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi enggan bercampur bersalah. Ia menghindari tatapan Kinara sepenuhnya. "Nah, itu dia calon ayah. Ayo duduk sini, nak. Ibu punya kabar baik." Ibu Mahesa menepuk kursi di samping Kinara dengan antusias, tetapi tatapannya penuh arti ke arah Arya, seolah ada sandiwara yang akan segera dimulai di panggung rumah tangga mereka. Arya duduk dengan lesu, matanya terpaku pada cangkir tehnya, tak berani menatap Kinara. Kinara merasakan ketegangan yang mencekam di antara mereka. Sebuah bisikan di hatinya mengatakan bahwa apa yang akan mereka dengar bukanlah kabar baik. Ibu Mahesa mengambil alih suasana dengan riang gembira, seolah tidak ada beban sama sekali di pundaknya. "Kinara, ibu tahu kamu sedang hamil. Tentu saja, itu anugerah yang luar biasa," ucap Ibu Mahesa. Nadanya terdengar manis di awal, namun perlahan berubah menjadi dingin. "Tapi, kamu tahu kan, keluarga Mahesa ini besar. Kita butuh banyak keturunan untuk menjamin kelangsungan nama baik dan bisnis keluarga. Dan Arya, sebagai anak tunggal ibu, harus bisa menjamin hal itu." Kinara mengerutkan kening. Ia sudah menunjukkan hasil USG terakhir yang jelas-jelas memperlihatkan jenis kelamin bayinya adalah laki-laki. Bahkan ia sudah memilih nama yang indah untuk putra mereka. Mengapa Ibu Mahesa masih menyinggung soal keturunan? Ada semacam alarm bahaya yang berdering di benaknya. "Maksud ibu apa?" tanya Kinara, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya sudah berdegup kencang tak karuan. Ibu Mahesa terkekeh kecil, tawa yang terdengar sinis di telinga Kinara, lalu menatap Arya. "Arya, kamu yang jelaskan pada istrimu.
Jangan buat ibu terus-terusan yang bicara. Ada nada desakan yang tak terbantahkan dalam suaranya. Arya mengangkat kepala, menatap Kinara dengan ekspresi bersalah yang begitu kentara. Ada bayangan penyesalan di matanya, namun juga tekad yang aneh. Kinara, ada hal yang ingin aku sampaikan. Suaranya rendah, serak, dan penuh keraguan. Ia tampak seperti bocah yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Apa? Desak Kinara, napasnya tertahan. Firasat buruknya berteriak semakin nyaring. Ia tahu ini bukan kabar baik. Ibu Mahesa tidak sabar lagi. Ia menatap Kinara dengan seringai tipis yang tak bisa disembunyikan. Begini Kinara. Sebenarnya, Arya berencana untuk menikah lagi. Dengan seorang wanita bernama Karina. Putri dari kolega bisnis ayahmu. Dunia Kinara runtuh. Kata-kata itu seperti hantaman palu godam tepat di ulu hatinya. Dia merasa napasnya tercekat, paru-parunya seperti kempes, dan pandangannya mulai kabur. Menikah lagi? Saat dia sedang hamil besar, diambang melahirkan buah hati mereka, Arya ingin menikah lagi? Ini bukan hanya pengkhianatan biasa. Ini adalah penistaan yang tak termaafkan terhadap dirinya, terhadap janinnya, dan terhadap seluruh cinta yang pernah ia berikan. Apa? Apa maksudnya ini, Arya? Kinara menuntut, suaranya naik 1 oktav, tak peduli lagi pada keberadaan Ibu Mahesa. Matanya berkilat marah, dipenuhi air mata yang sudah mengalir deras. Kamu berani-beraninya bicara seperti itu saat aku sedang mengandung anakmu. Di mana otakmu, Arya? Ibu Mahesa menyela dengan nada sinis, seolah semua ini adalah lelucon. Oh, Kinara, jangan drama berlebihan. Toh, kamu tidak bisa memberikan Arya keturunan secepat yang kami harapkan. Lagi pula, calon istri Arya ini dari keluarga terpandang, dia bisa menjamin keberlangsungan bisnis dan nama baik keluarga Mahesa. Tapi saya sedang hamil. Saya akan melahirkan anak laki-laki. Apa itu tidak cukup? Kinara berteriak, air mata sudah membanjiri wajahnya tanpa henti. Ia menunjuk perut besarnya yang membusung, seolah ingin menunjukkan bukti nyata penderitaannya. Apa ibu tidak melihat ini? Ini cucu ibu. Darah daging Arya. Arya mencoba meraih tangannya. Kinara, dengarkan dulu penjelasanku. Penjelasan apa lagi, Arya? Penjelasan bahwa kamu pengecut? Penjelasan bahwa kamu bersekongkol dengan ibumu untuk menghancurkan hidupku? Kinara menarik tangannya kasar, menepi sentuhan Arya seolah sentuhan itu adalah bara api yang membakar. Rasa jijik dan benci mulai merayapi hatinya. Ibu Mahesa berdiri, wajahnya mengeras, dan senyum sinisnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dominan dan otoriter. Cukup. Jangan membantah. Ini demi kebaikan Arya dan keluarga kita. Kamu harus mengerti posisimu. Kinara, kamu tidak bisa menghalangi kebahagiaan Arya. Kinara menatap wajah beku ibu mertuanya, lalu beralih ke Arya yang menunduk, tak berani sedikit pun menatapnya. Di mata Kinara, Arya bukan lagi suaminya. Dia hanya seorang boneka yang dikendalikan oleh ambisi dan keserakahan ibunya. Bisikan berbisa ibu mertua itu tidak hanya meracuni pikiran Arya, tetapi juga menghancurkan setiap serpihan kepercayaan yang tersisa dalam diri Kinara. Pertarungan ini, ia tahu, baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Terutama demi bayinya yang tak berdosa. Teriakan Kinara masih menggema, merobek kesunyian ruang makan yang mewah, namun tak ada satupun yang meredamnya, apalagi menenangkan hatinya yang bergejolak. Arya tetap menunduk, bahunya bergetar, bukan karena penyesalan yang mendalam atas pengkhianatannya, melainkan lebih pada ketakutan yang kentara pada dominasi dan amarah sang ibu. Sementara itu, Ibu Mahesa berdiri tegak, membusungkan dada, wajahnya mengeras bagai batu granit, seolah kata-kata Kinara hanyalah omong kosong yang layak diabaikan, bahkan patut diremehkan. Cukup drama, Kinara. Ibu Mahesa menunjuk dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian berukuran besar, kilaunya menusuk mata Kinara. Kamu pikir dengan berteriak histeri seperti ini, kami akan berubah pikiran? Tidak. Keputusan sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Arya akan menikah dengan Karina. Dia adalah wanita yang jauh lebih cocok untuk keluarga Mahesa, baik dari segi keturunan maupun status sosial. Kinara spontan memegangi perutnya yang membuncit.
Rasa nyeri yang tajam mulai menjalar, bukan hanya dari hati yang remuk redam, tapi juga dari kontraksi ringan yang mendadak muncul, seolah janinnya ikut merasakan gejolak emosi sang ibu. Ia panik, berusaha menarik napas dalam-dalam, menghela napas panjang untuk meredakan nyeri dan mempertahankan kesadarannya. Ibu, saya sedang hamil. Apa ibu tidak memikirkan cucu ibu ini? Cucu ibu sendiri yang ada di dalam kandungan saya? Teriaknya, suaranya parau dan putus asa. Cucu? Ibu Mahesa tertawa sinis, tawa yang menusuk hati Kinara lebih dalam dari pisau. Sampai sekarang kamu belum juga melahirkan, kan? Siapa yang bisa menjamin anak itu akan lahir dengan selamat? Atau bahkan, siapa yang bisa menjamin dia laki-laki? Wanita mandul sepertimu, mana bisa diandalkan untuk urusan keturunan murni dan kuat dari keluarga Mahesa? Kata-kata itu menghantam Kinara seperti ribuan jarum tajam yang menembus kulit dan dagingnya. Mandul? Tuduhan itu sungguh keji dan tak beralasan. Kinara sudah membuktikan bahwa ia bisa hamil, dan bayi di kandungannya adalah laki-laki yang sudah dikonfirmasi berulang kali oleh dokter spesialis kandungan. Bagaimana bisa Ibu Mahesa begitu kejam mengatakan hal itu, seolah melupakan semua pemeriksaan dan hasil USG yang sudah mereka lakukan bersama? Seolah dia sengaja memutarbalikkan fakta demi mencapai tujuannya. Ibu tahu saya tidak mandul. Dokter sudah memastikan ini anak laki-laki. Kinara mencoba membela diri, suaranya tercekat oleh kemarahan dan air mata yang semakin deras membanjiri wajahnya. Ibu hanya mencari alasan busuk untuk menyingkirkan saya dari kehidupan Arya dan keluarga ini. Oh, tentu saja saya harus menyingkirkanmu. Ibu Mahesa melangkah mendekat, langkahnya mantap, matanya menyala-nyala penuh kebencian yang tak terselubung. Kamu hanya beban bagi Arya. Kamu tidak pernah benar-benar selevel dengan kami. Kekayaanmu itu tidak seberapa dibandingkan apa yang bisa Karina berikan untuk masa depan Arya dan seluruh keluarga Mahesa. Dia akan membawa jaringan bisnis dan nama besar yang jauh lebih menguntungkan. Arya akhirnya mengangkat kepala, raut wajahnya menunjukkan sedikit keberatan. Bu, jangan bicara begitu. Kinara. Diam, Arya, bentak Ibu Mahesa, memotong ucapan putranya dengan kasar. Matanya kembali menatap Kinara dengan tajam, penuh dominasi. Kamu tahu, Kinara? Sejak awal aku tidak pernah benar-benar menyukaimu. Kamu terlalu mandiri, terlalu banyak tahu, terlalu pintar, dan terlalu kuat untuk menuruti kehendak kami. Keluarga kami butuh wanita penurut, yang bisa menjaga nama baik dan tidak banyak protes. Bukan sepertimu yang hanya bisa menuntut hak dan harga diri. Kinara tak sanggup lagi menahan gejolak di dadanya. Selama ini ia selalu bersabar, mencoba memahami, dan menuruti setiap keinginan konyol keluarga ini demi kebahagiaan Arya, demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik hotel mewah, meredam ambisinya, dan mengorbankan banyak hal, termasuk sebagian besar keuntungan bisnisnya untuk menopang perusahaan Arya. Tapi kini, semua pengorbanan itu diinjak-injak begitu saja, dihina dan diludahi di depan matanya. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Kinara berseru, tekadnya mengeras bagai baja, seolah ada api yang baru saja dinyalakan di dalam dirinya. Ia melangkah maju, tubuhnya yang hamil besar mencoba menghalangi jalan Arya yang tampak ingin meninggalkan ruangan. Mungkin karena malu atau ingin menghindari konfrontasi. Kamu tidak akan menikah lagi, Arya. Tidak akan. Selama aku masih istrimu yang sah, selama anak ini masih ada, itu tidak akan pernah terjadi. Melihat Kinara menghalangi putranya, amarah Ibu Mahesa mencapai puncaknya. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Berani-beraninya kamu menghalangi jalan anakku. Berani-beraninya kamu membantahku. Bentaknya, dan sebelum Kinara sempat bereaksi, tangan Ibu Mahesa terayun dengan cepat dan kuat. Plaa! Suara tamparan itu menggema keras di seluruh ruang makan, memecah kesunyian yang mencekam, seolah petir menyambar di tengah hari. Pipiku terasa panas membakar, dan sensasi nyeri yang menusuk langsung menjalar ke seluruh sisi kanan wajahku, dari rahang hingga pelipis. Air mata yang tadinya hanya mengalir kini tumpah ruah, bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat di pipiku. Aku terhuyung mundur beberapa langkah, keseimbangan tubuhku yang rapuh karena kehamilan mendadak goyah, dan tanganku refleks memegangi pipi yang baru saja ditampar. Sensasi perih itu merambat ke perutku, dan aku merasakan kontraksi yang lebih kuat dan nyeri yang mencengkeram.
Pandanganku mengabur, bukan hanya karena air mata yang terus mengalir deras, tetapi juga karena syok yang luar biasa. Aku menatap Ibu Mahesa yang berdiri di hadapanku, dadanya naik turun menahan amarah, tatapan matanya penuh kebencian yang telanjang, seolah aku adalah musuh terbesarnya. Lalu pandanganku beralih ke Arya. Dia berdiri mematung, hanya beberapa langkah dariku, tak bergerak sedikit pun. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada satupun kata atau tindakan yang keluar darinya. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan, tidak ada upaya untuk melindungiku. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan istrinya yang sedang hamil besar ditampar oleh ibunya sendiri, demi keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain. Di momen itu, hati Kinara hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan tak berbentuk. Bukan lagi rasa sakit fisik yang mendominasi kesadarannya, melainkan kehancuran total atas kepercayaan, cinta, dan setiap harapan kecil yang pernah ia tanamkan dalam pernikahan ini. Tamparan itu bukan hanya menghantam pipinya, tetapi juga mengoyak habis harga dirinya, kehormatannya sebagai seorang istri, dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Kilau mewah penthouse ini, tawa sinis Ibu Mahesa, dan keheningan Arya yang mematikan, semuanya terasa ironis dan menyakitkan. Di tengah semua kemewahan yang palsu ini, ia diperlakukan lebih buruk dari seekor hewan peliharaan yang tak berguna. Sebuah suara kecil, suara insting bertahan hidup yang paling purba, mulai berbisik di benak Kinara. Bisikan itu bukan lagi tentang air mata atau kesedihan, melainkan tentang api yang membakar. Api amarah yang membara, api dendam yang mendidih, dan api tekad yang membaja untuk bangkit. Kinara Wijaya, sang pemilik jaringan hotel mewah, The Serenity Group, yang sesungguhnya tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini lagi. Tamparan itu adalah pemicu. Sebuah garis telah ditarik. Ini adalah perang, dan dia akan membalasnya dengan cara yang tak pernah mereka duga, dengan cara yang akan membuat mereka berlutut menyesal. Rasa perih di pipi Kinara masih membakar, seolah api yang baru saja dinyalakan oleh tamparan Ibu Mahesa belum juga padam. Sensasi nyeri itu berdenyut-denyut, mengingatkan setiap detiknya akan penghinaan yang baru saja ia terima. Namun, kali ini, Kinara tidak membalas dengan amarah yang meledak-ledak. Tidak ada kata-kata cacian, tidak ada tamparan balik. Kinara hanya mundur selangkah, menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Mata Ibu Mahesa masih menyala penuh kebencian, lalu beralih pada Arya yang masih mematung di tempatnya. Wajahnya diwarnai campuran syok, ketakutan, dan sedikit penyesalan yang samar. Penyesalan itu, jika memang ada, terlalu kecil, terlalu terlambat, dan terlalu pengecut untuk bisa mengubah apapun. Saya rasa, sudah cukup drama untuk pagi ini, ucap Kinara pelan. Suaranya serak namun dipenuhi ketegasan yang dingin, seolah setiap kata adalah bongkahan es. Sebuah senyuman tipis, penuh ironi dan kepedihan yang mendalam, terukir di bibirnya. Jangan khawatir, Ibu Mahesa. Saya tidak akan menghalangi pernikahan putra ibu. Sama sekali tidak. Pernyataan Kinara yang tenang dan mendadak menyerah itu sontak membuat Ibu Mahesa dan Arya terkejut. Mereka tidak menyangka Kinara akan semudah itu menyerah setelah ledakan kemarahan dan perlawanan yang ia tunjukkan sebelumnya. Ibu Mahesa menatapnya dengan curiga. Alisnya terangkat tinggi, seolah mencari-cari kebohongan di mata Kinara. Bagus kalau kamu sadar diri, katanya, suaranya terdengar merendahkan. Lebih cepat kamu minggir. Lebih baik untuk semua orang. Kamu tahu tempatmu sekarang. Oh, saya akan minggir, balas Kinara. Suaranya kini terdengar lebih kuat, namun dengan nada yang berbahaya, seolah menyimpan ancaman yang tak terucap. Tapi bukan dengan tangan kosong, dan bukan dengan air mata. Saya akan minggir, tapi dengan cara saya sendiri. Kinara menatap Arya, tatapannya dingin dan tak terbaca, seolah ia sedang menatap orang asing. Dan kamu, Arya, kamu akan menyesali hari ini. Sangat-sangat menyesali. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Setelah mengucapkan kalimat yang menggantung penuh makna itu, Kinara membalikkan badan. Langkahnya terasa berat. Kakinya sedikit goyah karena kontraksi yang masih terasa. Namun hatinya dipenuhi tekad yang membara, memantik api yang lebih besar dari rasa sakit. Dia berjalan melewati Bei Sumi yang menatapnya dengan nanar. Air mata mengalir deras di pipi wanita tua itu. Bei Sumi ingin meraihnya, memeluknya, namun Kinara tidak menoleh. Dia tidak ingin Bei Sumi melihat air matanya yang tersisa,
Tidak ingin menunjukkan kelemahannya lagi. Dia hanya ingin menjauh dari panggung sandiwara menjijikan ini. Kinara masuk ke kamar utama, menutup pintu dengan pelan namun tegas, lalu menguncinya dari dalam. Begitu pintu terkunci, seluruh pertahanan dirinya runtuh. Dia membiarkan dirinya jatuh terduduk di lantai, bersandar pada pintu kayu yang tebal. Napasnya tersengal, dan nyeri di perutnya semakin terasa kuat. Kontraksi. Ia tahu itu bukan kontraksi persalinan yang sesungguhnya, melainkan akibat dari stres dan syok yang luar biasa yang ia alami. Ia mengelus perutnya yang membuncit dengan gemetar, berbisik lirih. "Maafkan Mama, Nak. Mama tidak akan membiarkan mereka menyakiti kita. Mama akan melindungi kamu. Kita akan baik-baik saja. Kita akan kuat." Di sisi lain pintu, di ruang makan yang masih hening, Ibu Mahesa, yang masih diselimuti perasaan menang dan bangga karena berhasil menundukkan Kinara, mulai berbicara. Ia berjalan mondar-mandir, senyum puas tak lepas dari bibirnya. "Sudah kubilang, Arya, wanita seperti dia itu lemah. Lihat saja, sedikit ditekan langsung menyerah. Dia tidak akan bisa menghalangi kita. Mudah sekali diatur." Ibu Mahesa terkekeh, tidak menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang paling besar dalam hidupnya. Arya masih diam, pikirannya berkecamuk. Ada sesuatu yang berbeda dari Kinara hari ini. Ada kilatan mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang dingin dan penuh ancaman. Sebuah janji yang tersirat dalam nada suaranya yang tenang, namun mengerikan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk yang mulai merayapi benaknya. Namun, kegembiraan ibunya dan prospek masa depan yang cerah bersama Karina dengan cepat menguasai pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Kinara hanya menggertak. Bahwa wanita hamil memang cenderung lebih emosional dan suka melebih-lebihkan. "Ya, Bu. Ibu benar," jawab Arya akhirnya, suaranya lemah dan penuh keraguan. Ia mencoba menyingkirkan firasat buruk itu, memilih untuk percaya pada ilusi kemenangan ibunya. "Tentu saja Ibu benar." Ibu Mahesa tersenyum puas, melipat kedua tangannya di depan dada. "Sekarang, bereskan dirimu. Mandi dan berdandan yang rapi. Hari ini kita akan bertemu keluarga Karina untuk membahas tanggal pernikahan dan detail lainnya. Dan ingat, kamu harus tampil sempurna, berwibawa, tunjukkan bahwa kamu calon menantu idaman mereka." Ibu Mahesa tidak menyadari bahwa di balik kemenangannya, dia telah menyinggung harga diri seorang perempuan yang jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Dia telah membangunkan singa betina yang selama ini tidur. Sementara itu, di dalam kamar, Kinara bukan lagi menangis meraung-raung. Air matanya telah kering, digantikan oleh kobaran api yang membakar di dalam dadanya. Api itu adalah api kebangkitan. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku gaunnya. Jari-jarinya yang gemetar namun cekatan dengan cepat mengetik pesan kepada pengacara pribadinya, Tuan Hadi, dan asisten keuangannya, Renata. Kepada Tuan Hadi, subjek, Urgent perihal The Serenity Group. Tuan Hadi, siapkan semua dokumen terkait The Serenity Group. Saya butuh data kepemilikan dan aset terbaru. Laporan keuangan komprehensif. Saya ingin semua ini siap dalam 24 jam. Hari ini juga. Kepada Renata, subjek, rencana mendesak Renata, batalkan semua janji saya untuk seminggu ke depan. Siapkan penerbangan pribadi ke Bali malam ini. Saya ingin lepas landas pukul 10 malam. Dan segera jadwalkan pertemuan darurat dengan seluruh dewan direksi besok pagi di markas pusat. Pastikan semua hadir. Ini sangat penting. Kinara memejamkan mata. Ingatan akan tamparan itu berputar-putar di benaknya, bersamaan dengan suara sinis Ibu Mahesa dan wajah pengecut Arya. Pengkhianatan Arya. Kata-kata keji Ibu Mahesa. Semua itu memicu amarah dan dendam yang selama ini terkunci rapat, kini meledak dan tak terbendung. Mereka meremehkannya. Mereka mengira dia hanya wanita hamil yang rapuh, mudah diatur, dan bisa dibuang begitu saja. Mereka tidak tahu siapa Kinara Wijaya yang sebenarnya, seberapa besar kekayaan dan pengaruh yang ia miliki. Di balik kemewahan palsu penthouse itu, di tengah kehampaan yang mencekik, sebuah rencana besar nan dingin mulai terbentuk dalam benak Kinara. Rencana balas dendam yang tidak akan melibatkan air mata atau teriakan, melainkan dengan kekuatan sejati yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Kecerobohan Ibu Mahesa,
yang terlalu meremehkan Kinara dan terlalu fokus pada keserakahan semata, telah menjadi kunci pembuka gerbang neraka bagi keluarga Mahesa. Kinara akan menunjukkan kepada mereka arti sebenarnya dari kehancuran, sebuah kehancuran yang akan membuat mereka berlutut menyesal. Malam itu, Jakarta berkilauan seperti permadani bintang yang terhampar di bawah. Lampu-lampu kota menari-nari memantulkan sinarnya di balik jendela jet pribadi. Namun, di dalam kabin mewah yang melesat membelah angkasa menuju Bali, Kinara tak sedikit pun terpesona oleh pemandangan itu. Pikirannya dipenuhi data, strategi, dan rencana yang tersusun rapi. Setiap detailnya telah dipertimbangkan masak-masak. Setelah membersihkan diri dari jejak-jejak air mata dan memastikan tidak ada keraguan terpancar di wajahnya, ia mengenakan lounge wear sutra berwarna navy yang nyaman namun tetap memancarkan aura elegan. Di pangkuannya, sebuah tablet menampilkan puluhan file laporan keuangan, grafik pertumbuhan aset, dan dashboard operasional The Serenity Group. Ia bukan lagi Kinara yang rapuh, istri yang hanya bisa menangisi pengkhianatan suaminya. Wanita di dalam jet ini adalah Kinara Wijaya, CEO dan pendiri The Serenity Group, sebuah konglomerasi perhotelan mewah yang namanya tak pernah disentuh oleh gosip murahan atau skandal. Identitas ini, yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan rapat-rapat demi menjaga citra, istri sederhana, bagi Arya dan keluarga Mahesa, kini akan menjadi senjata utamanya, sebuah peluru kendali yang akan menghantam mereka tepat sasaran. Di depannya, Renata, asisten pribadinya yang cerdas, loyal, dan efisien, duduk dengan sigap di kursi seberang. Renata sudah bekerja dengan Kinara sejak awal The Serenity Group berdiri dari nol, dan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu persis siapa Kinara Wijaya yang sebenarnya di balik sosok istri rumahan. Ia menyaksikan Kinara membangun semuanya dari sepetak gusto kecil, menghadapi badai bisnis, dan selalu bangkit lebih kuat, lebih cerdik. Raut wajah Renata menunjukkan campuran kekhawatiran dan dukungan yang tulus. Ia tahu ada sesuatu yang sangat serius telah terjadi, sesuatu yang mengubah Kinara menjadi baja. Nona Kinara, saya sudah membatalkan semua jadwal Anda untuk seminggu ke depan, termasuk pertemuan dengan investor asing dan kunjungan ke proyek pembangunan di Lombok. Lapor Renata, suaranya tenang dan profesional namun ada nada antisipasi yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Hadi juga sudah mengirimkan semua dokumen yang Anda minta ke alamat email terenkripsi Anda beberapa menit yang lalu. Untuk pertemuan Dewan Direksi besok pagi di Bali, mereka semua sudah mengonfirmasi kehadiran. Bahkan beberapa anggota yang sedang di luar negeri rela terbang khusus untuk ini. Ada yang bisa saya bantu lebih jauh? Nona? Kinara mengangguk perlahan, matanya menatap tajam ke layar tablet, jemarinya gesit menggeser file-file penting. Bagus sekali, Renata. Pastikan semua materi presentasi yang saya kirimkan tadi malam sudah tercetak rapi dan diletakkan di setiap kursi untuk setiap anggota direksi. Saya ingin mereka semua memiliki salinan fisiknya. Dan satu hal lagi yang krusial, pastikan keamanan perimeter hotel kita besok pagi diperketat secara maksimal. Saya tidak ingin ada gangguan yang tidak diinginkan dari pihak luar, sekecil apapun itu, yang bisa mengganggu jalannya rapat penting ini. Baik, Nona. Akan saya pastikan keamanan terjaga dengan ketat, termasuk di area parkir dan lobi, jawab Renata, menangkap isyarat di balik kata-kata Kinara. Gangguan yang tidak diinginkan, bisa berarti apa saja, termasuk kunjungan tak terduga yang agresif dari keluarga Mahesa yang mungkin akan mencoba mencari Kinara setelah kemarahannya meledak. Kinara kemudian membuka file yang baru dikirim Tuan Hadi. Di sana terpampang jelas daftar aset, laporan laba bersih konsolidasi, dan proyeksi keuangan The Serenity Group untuk 5 tahun ke depan. Angkanya fantastis, melampaui triliunan rupiah, jauh melampaui mimpi terliar keluarga Mahesa yang selama ini merasa paling berkuasa secara finansial. Hotel-hotel mewah bintang 5 yang tersebar di Bali, Jakarta, Lombok, hingga rencana ekspansi ambisius ke kota-kota besar di Asia Tenggara, semua tertera di sana. Properti-properti komersial bernilai fantastis di jantung kota, dan yang paling penting, kepemilikan saham mayoritas di berbagai perusahaan holding yang menaungi aset-aset tersebut, semuanya terdaftar atas nama Kinara Wijaya. Selama ini, Arya dan Ibu Mahesa selalu merasa di atas angin, percaya bahwa mereka adalah pihak yang lebih berkuasa secara finansial dan sosial. Mereka lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa sebagian besar modal segar yang menyelamatkan perusahaan Arya dari ambang kebangkrutan beberapa tahun lalu adalah dari kantong Kinara, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kinara sengaja mengalirkannya melalui jalur yang rumit dan tidak langsung agar tidak terdeteksi asal-usulnya, demi menjaga kerendahan hati dan menghindari konflik.
Ia tidak pernah ingin Arya merasa terbebani atau berhutang budi. Ironisnya, kerendahan hatinya itu kini menjadi bumerang yang mematikan. Mereka mengira ia hanya wanita rapuh, bergantung, dan miskin harta. Ia menarik napas dalam-dalam, mengelus perutnya yang membesar. Sensasi tendangan lembut dari bayinya memberinya kekuatan. "Nak, sebentar lagi Mama akan menunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Mama akan memperjuangkan hak kita," bisiknya pelan, seolah berbicara pada bayinya yang akan menjadi satu-satunya alasannya untuk terus maju. Kinara memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan mental dan emosional. Tamparan itu, bisikan keji Ibu Mahesa, dan pengkhianatan Arya, semua itu masih membekas seperti luka menganga. Namun, kini rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah rencana besar, sebuah revolusi pribadi. Keesokan paginya, di ruang rapat utama The Serenity Grand Hotel di Bali, udara terasa tegang dan penuh antisipasi. Dewan direksi yang terdiri dari para profesional berpengalaman, eksekutif senior, pakar hukum, dan penasihat keuangan, sudah berkumpul, menanti instruksi dari CEO mereka. Mereka terbiasa dengan rapat darurat, tapi tidak dengan kehadiran Kinara yang sedang hamil besar, namun dengan sorot mata yang penuh tekad baja dan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Kinara berdiri di hadapan mereka, tanpa basa-basi, tanpa senyum ramah yang biasa ia tunjukkan di hadapan mitra bisnis. Wajahnya serius, dan suaranya tegas. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu pertemuan ini sangat mendadak, tapi ada hal yang sangat krusial dan mendesak yang perlu kita bahas." Ia berhenti sejenak, menatap setiap wajah di ruangan itu, memastikan setiap mata tertuju padanya. "Seperti yang Anda semua tahu, saya adalah pemilik mayoritas dan pendiri dari perusahaan ini, The Serenity Group. Namun, ada situasi pribadi yang saat ini sedang saya hadapi, yang berpotensi besar akan berdampak pada citra dan operasional perusahaan kita." Kinara menarik napas, lalu melanjutkan dengan tenang namun penuh determinasi, "Saya akan segera mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Arya Mahesa, sekaligus tuntutan pembatalan pernikahan dengan calon istri barunya, Nona Karina." Ruangan itu mendadak hening, diisi oleh bisikan-bisikan tertahan dan tatapan terkejut dari para direksi. Mereka tahu Kinara menikah dengan Arya, tetapi detail kehidupan pribadinya sangat tertutup rapat. "Ini adalah bom waktu. Tindakan ini," lanjut Kinara, suaranya mantap, "kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan media yang luar biasa. Keluarga Mahesa, terutama Ibu Mahesa, pasti akan mencoba menyerang balik, termasuk dengan menyebarkan fitnah dan merusak reputasi saya pribadi maupun The Serenity Group." Ia mengambil napas dalam. "Oleh karena itu, saya ingin kita semua mempersiapkan strategi public relations terbaik, yang paling agresif namun tetap etis. Saya ingin kita meluncurkan kampanye branding besar-besaran, menegaskan kembali posisi The Serenity Group sebagai pemimpin pasar perhotelan mewah yang tak tertandingi, dengan integritas tinggi. Dan yang terpenting," Kinara menekankan setiap kata, "saya ingin kita menyiapkan audit forensik menyeluruh terhadap semua transaksi keuangan antara The Serenity Group dan perusahaan Arya Mahesa dalam 5 tahun terakhir. Saya ingin setiap sen uang saya yang mengalir ke sana, dihitung dan dicatat dengan akurat. Saya ingin tahu kemana perginya setiap rupiah." Langkah pertama telah diambil, dan itu bukan langkah seorang istri yang hancur, melainkan langkah seorang ratu yang baru saja mendeklarasikan perang. Sebuah perang yang akan ia menangkan, dengan kekayaan, kekuasaan, dan kehamilannya sebagai tameng sekaligus pedang yang tak terkalahkan. Tentu, mari kita perpanjang dan perinci lagi bab 6, menambahkan detail reaksi Ibu Mahesa dan Arya, serta dampak yang lebih mendalam dari badai media sosial tersebut. Kembali ke Jakarta, penthouse mewah yang ditinggalkan Kinara terasa dingin dan hampa, meskipun diisi oleh kehadiran Arya dan Ibu Mahesa. Udara di dalam apartemen terasa berat, seolah menyisakan aura ketegangan yang ditinggalkan Kinara. Setelah kepergian Kinara yang mendadak tanpa jejak yang jelas, kecuali pesan misteriusnya, Ibu Mahesa sempat merasa lega yang semu. "Baguslah, dia pergi. Tidak ada lagi yang menghalangi kita," gumamnya pada Arya, yang masih terlihat gelisah dan sesekali melirik arah pintu kamar Kinara. Arya berusaha menenangkan diri dengan dalih bahwa Kinara hanya butuh waktu untuk merenung dan pada akhirnya akan kembali, mungkin sambil memohon maaf dan menerima keputusannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekhawatiran yang menggerogoti. Tatapan Kinara saat pergi benar-benar berbeda.
penuh dengan janji yang menakutkan, seperti mata singa yang terluka namun siap menerkam. 2 hari setelah pertemuan darurat Kinara dengan Dewan Direksi di Bali, tepat ketika Ibu Mahesa dan Arya sedang sibuk mengurus persiapan pertemuan penting dengan keluarga Karina, membahas detail hantaran dan tanggal pasti pernikahan, badai itu datang. Bukan badai fisik yang bisa mereka hindari dengan berlindung di dalam rumah mewah mereka, melainkan badai digital yang jauh lebih dahsyat, mematikan, dan tak terelakkan. Pada siang hari yang cerah, saat Ibu Mahesa sedang asyik memilah-milah contoh kain sutra untuk gaun pernikahan Arya, dan Arya sibuk dengan panggilan telepon bisnis, lini masa media sosial di seluruh Indonesia mendadak heboh. Sebuah akun gosip selebriti dengan jutaan pengikut, yang biasanya hanya memposting tentang kehidupan glamor para artis, tiba-tiba memecahkan berita sensasional yang menggegerkan. Judulnya mencolok, ditulis dengan huruf kapital tebal, disertai tangkapan layar akun pribadi Kinara yang selama ini jarang aktif dan hanya berisi foto-foto pemandangan, serta beberapa foto lawas pernikahan Kinara dan Arya yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari platform lain. Sayonara suami pengkhianat. Istri hamil besar ditampar mertua. Balas dendamnya tak main-main. Dikabarkan pemilik jaringan hotel mewah kelas dunia. Berita itu meledak bagai bom waktu. Unggahan itu berisi narasi singkat namun menusuk hati tentang seorang Nyonya K, yang sedang hamil besar, diperlakukan tidak adil oleh suami dan mertuanya karena menghalangi poligami. Yang paling mengejutkan adalah petunjuk samar namun jelas bahwa Nyonya K ini adalah sosok di balik salah satu konglomerasi perhotelan terbesar di Asia Tenggara, terkenal dengan reputasi kemewahan dan pelayanannya yang prima. Unggahan itu juga menyinggung tentang perlakuan kejam ibu mertua yang temperamental dan ketidakberdayaan, sang suami yang pengecut, yang hanya dia menyaksikan istrinya dihina. Dalam hitungan menit, berita itu menjadi trending topik nomor 1 di Twitter dan Instagram. Ribuan komentar, retweet, dan share membanjiri lini masa. Nama, Nyonya K, mulai dicari-cari. Spekulasi bertebaran, banyak yang mengaitkan dengan keluarga-keluarga kaya raya di Indonesia yang sering menjadi sorotan publik. Tak butuh waktu lama, netizen yang cerdas dan kepo, dengan kemampuan investigasi siber yang patut diacungi jempol, berhasil mengorek data. Foto-foto pernikahan Kinara dan Arya mulai viral dengan cepat, dihubungkan dengan detail-detail yang ada dalam postingan akun gosip. Astaga, ini Kinara dan Arya Mahesa. Aku sering lihat mereka di acara sosialita, mereka selalu terlihat sempurna. Seriusan? Istrinya Arya yang super kalem itu pemilik hotel, The Serenity Group? No way! Itu kan jaringan hotel raksasa. Berarti dia yang lebih kaya dari Arya dong? Pantesan berani tampar. Ternyata si mertua gila ngira istrinya cuma numpang hidup. Padahal Kinara itu lulusan luar negeri, otaknya encer banget, dan mandiri. Ditampar saat hamil besar. Kejam banget mertuanya. Suaminya juga pengecut, cuma diam aja kayak patung. Enggak punya hati nurani. Gelombang simpati dan kemarahan membanjiri media sosial. Hashtag dukung Kinara, Justice for Kinara, dan boykot Mahesa Group meroket, menjadi trending global dalam waktu singkat. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Ibu Mahesa dan Arya, yang sedang disibukkan dengan euforia rencana pernikahan kedua Arya. Apa-apaan ini? Gosip murahan macam apa ini? Hoax ini pasti. Ibu Mahesa membanting ponselnya ke meja kopi marmer di depannya, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Matanya melotot tak percaya. Tangannya gemetar saat melihat namanya disebut-sebut sebagai mertua kejam. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Sebuah foto dirinya yang sedang menampar Kinara, meskipun diambil dari sudut yang samar dan tidak jelas siapa pelakunya. Namun konteksnya sudah jelas karena pipi Kinara yang memerah, mulai tersebar di berbagai akun, meskipun kualitasnya buram, disertai narasi yang menghakiminya dan menuntut pertanggungjawaban. Arya tak kalah terkejut. Ia membuka berbagai platform media sosial, dan di mana-mana, wajahnya dan wajah Kinara, serta berita tentang rencana poligaminya, menjadi perbincangan panas. Komentar-komentar pedas, makian, hinaan, dan bahkan ancaman boikot membanjiri akun-akun pribadinya dan akun perusahaan. Reputasinya yang selama ini dibangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap mata. Seluruh citra, pengusaha muda sukses dan berintegritas, yang ia coba bangun kini runtuh. Bu, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa berita ini tersebar luas seperti ini? Siapa yang membocorkan semua ini sampai ke media gosip?
Hanya kita berdua yang tahu rencana ini dan beberapa keluarga dekat. Tanya Arya panik, suaranya bergetar, lebih seperti bisikan ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ibu Mahesa mondar-mandir gelisah, tangannya terkepal erat. Pasti si Kinara, perempuan licik itu. Dia yang melakukannya. Dia pasti punya orang dalam di media-media itu. Ia meludah dengan jijik. Dia pikir dengan begini, dia bisa menghentikan kita? Tidak akan. Kita akan lawan balik. Namun, serangan di media sosial hanyalah permulaan. Tak lama setelah badai gosip, beberapa media massa besar dan terkemuka, seperti portal berita online dan televisi swasta, mulai memberitakan masalah ini, dengan judul yang lebih hati-hati namun tetap menggigit. Artikel-artikel itu mulai menyinggung status hukum poligami di Indonesia yang mensyaratkan izin dari istri pertama, hak-hak istri pertama dalam perkawinan, dan yang paling parah, mulai menyentil hubungan bisnis yang tidak jelas antara perusahaan Arya Mahesa dan The Serenity Group yang kini diketahui dimiliki Kinara Wijaya. Memicu pertanyaan tentang transparansi keuangan dan potensi konflik kepentingan serta penyalahgunaan dana. Gelombang berita negatif ini langsung berdampak fatal. Telepon kantor Arya berdering tak henti, bukan untuk tawaran proyek baru, melainkan dari para klien yang mempertanyakan integritas perusahaannya. Beberapa investor yang selama ini tertarik pada Mahesa Group mendadak mundur secara massal, bahkan beberapa proyek besar yang hampir finalisasi kini ditunda atau dibatalkan sepihak. Saham perusahaan Arya, Mahesa Group, mulai menunjukkan penurunan drastis, sebuah alarm bahaya yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan karena terlalu silau dengan kekayaan semu. Ibu Mahesa dan Arya kini menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar drama rumah tangga biasa yang bisa mereka atasi dengan uang atau kekuasaan. Ini adalah serangan yang terencana, sistematis, dan mematikan. Kinara tidak hanya menyerah. Dia membalas. Dan dia membalas dengan cara yang paling efektif di era digital ini, menghancurkan reputasi mereka di mata publik, di mata klien, dan yang terpenting, di mata pasar. Mereka telah meremehkan Sang Ratu. Dan kini, Sang Ratu menunjukkan taringnya, memulai babak baru pertarungan di medan yang sama sekali tidak mereka kuasai dan pahami aturannya. Pertarungan ini akan jauh lebih brutal dari yang mereka bayangkan. Di The Serenity Grand Hotel Bali, suasana kerja berbanding terbalik dengan kekacauan yang melanda Jakarta. Jauh dari hiruk-pikuk media sosial yang mulai menghantam keluarga Mahesa, di sini, di balik jendela kaca ruang rapat yang megah, menghadap langsung ke biru Samudra Hindia, Kinara memimpin rapat maraton dengan dewan direksi dan tim khusus yang berisi para profesional pilihannya. Udara dipenuhi aroma kopi yang kuat dan ketegangan yang produktif, sebuah energi yang terpancar dari setiap individu di ruangan itu. Kinara, meskipun sedang hamil besar, memancarkan aura yang tenang namun penuh wibawa. Ia duduk tegak di kursi kepala meja oval yang panjang, tablet di depannya. Sesekali mengelus perutnya yang membuncit sebagai pengingat akan alasannya berjuang, alasannya untuk tidak menyerah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya melalui email dan briefing singkat, keluarga Mahesa telah memulai serangan reputasi. Atau lebih tepatnya, mereka telah menciptakan badai yang akan menghantam diri mereka sendiri. Kinara memulai, suaranya jelas, terkontrol, dan tanpa emosi yang kentara, namun penuh otoritas. Namun, ini hanyalah permulaan. Kita tidak akan tinggal diam menerima pukulan. Kita akan membalas, dan kita akan membalas dengan strategi 3 lapis terintegrasi yang dirancang untuk memutus semua sumber daya dan martabat mereka. Ia menggeser layar tabletnya, menampilkan sebuah bagan kompleks dengan flowchart yang rapi di layar proyektor besar. Lampu ruangan sedikit diredupkan agar fokus pada presentasi. Lapis pertama, serangan hukum yang komprehensif dan mengguncang. Tuan Hadi, Kinara menatap pengacara senior yang terkenal dengan ketajamannya dalam kasus-kasus sensitif. Saya ingin Anda segera mengajukan gugatan cerai secara resmi atas nama saya. Sertakan tuntutan atas perlakuan tidak manusiawi, kekerasan dalam rumah tangga secara spesifik, insiden penamparan yang saya alami di hadapan suami saya dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang merugikan secara psikis. Saya ingin semua bukti disiapkan dengan cermat, termasuk laporan medis awal dan kesaksian BI Sumi. Selain itu, saya juga ingin gugatan pembatalan pernikahan kedua Arya diajukan dengan argumen kuat bahwa izin istri pertama tidak diberikan. Saya tidak pernah memberikan restu, dan ada unsur penipuan serta penggelapan fakta yang disengaja. Tekankan bahwa tindakan poligami tanpa izin istri pertama adalah pelanggaran hukum dan melukai martabat saya sebagai istri sah.
Tuan Hadi mengangguk tegas, menuliskan catatan penting. Siap, Nona Kinara. Semua bukti sudah kami kumpulkan, termasuk surat pernyataan dari Art Anda yang melihat insiden tersebut. Kami juga sudah menyiapkan dokumen terkait izin poligami yang jelas-jelas tidak ada dan bisa menjadi dasar kuat pembatalan. Akan kami ajukan gugatan secepatnya ke pengadilan, kemungkinan paling lambat lusa pagi. Bagus. Pastikan media mendapatkan salinan press release tentang pengajuan gugatan ini tepat waktu. Kinara melanjutkan. Lapis kedua, audit forensik menyeluruh dan penarikan investasi agresif. Tim keuangan, yang dipimpin oleh Bapak Bram, saya ingin audit forensik atas semua aliran dana antara The Serenity Group dan perusahaan Mahesa dalam 5 tahun terakhir segera diselesaikan. Saya ingin setiap sen uang yang saya investasikan untuk menyelamatkan perusahaan Arya, yang disamarkan sebagai investasi pihak ketiga, dihitung dengan akurat dan diverifikasi. Temukan setiap celah, setiap penyalahgunaan dana, setiap bukti bahwa mereka secara finansial sangat bergantung pada kita. Setelah itu, persiapkan semua dokumen hukum dan keuangan untuk penarikan penuh semua investasi The Serenity Group dari Mahesa Group. Saya ingin proses ini transparan dan diumumkan secara terbuka kepada publik jika diperlukan, menunjukkan bahwa investasi yang selama ini kami berikan adalah penopang utama keberlangsungan perusahaan mereka. Kepala Keuangan, Bapak Bram, seorang pria paruhbaya yang tenang namun dikenal sangat teliti, mencatat dengan sigap. Akan kami pastikan, Nona, data-data awal yang kami miliki sudah menunjukkan bahwa kontribusi finansial The Serenity Group terhadap Mahesa Group sangat signifikan, jauh lebih besar dari yang mungkin mereka perkirakan. Tanpa aliran dana dari kita, stabilitas keuangan mereka akan sangat terganggu. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Kinara, sebuah senyum yang tak menjangkau matanya. Tepat sekali. Biarkan mereka tahu siapa sebenarnya yang menopang mereka selama ini. Biarkan mereka merasakannya secara langsung. Dan lapis ketiga, Kinara menatap tim public relations dan marketing yang duduk tepat di depannya, dipimpin oleh Renata. Adalah kampanye citra dan klarifikasi terencana yang masif. Renata, Anda akan memimpin tim ini. Saya ingin kampanye branding The Serenity Group ditingkatkan secara masif. Luncurkan iklan-iklan baru yang menonjolkan nilai-nilai kemandirian, kekuatan wanita, inovasi, dan integritas yang menjadi fondasi perusahaan kita. Manfaatkan media sosial secara profesional untuk menceritakan kisah sukses The Serenity Group dari nol, melalui narasi-narasi inspiratif, tanpa menyinggung keluarga Mahesa secara langsung pada awalnya. Biarkan publik menghubungkan sendiri dengan situasi yang ada melalui petunjuk yang kita berikan. Dan siapkan press release resmi yang akan kami keluarkan tepat setelah gugatan cerai diajukan. Press release itu harus menjelaskan posisi saya sebagai korban KDRT dan pengkhianatan, namun tetap mempertahankan citra profesionalisme The Serenity Group sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi etika. Saya tidak ingin kita terlihat emosional atau picik, melainkan tegas, berprinsip, dan berkelas. Renata mengangguk mantap, aura semangat terpancar dari wajahnya. Siap, Nona. Kami sudah menyiapkan draft-draft awal untuk kampanye ini, termasuk visual dan narasi. Kami akan memastikan narasi yang kuat dan positif untuk The Serenity Group, sekaligus menempatkan Anda sebagai sosok korban yang bangkit dan inspiratif, bukan sosok yang dendam. Betul, Kinara menyetujui, matanya berbinar dengan kilatan tekad. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan pada uang atau kekuasaan yang diwariskan dari keluarga, tapi pada integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Dan saya akan memberikan wawancara eksklusif pertama, setelah pengumuman resmi dari pengadilan, kepada media besar yang kredibel dan memiliki jangkauan luas. Saya ingin menceritakan kisah saya sendiri, tanpa filter, tanpa rekayasa. Biarkan publik menilai. Ruangan itu dipenuhi desah kagum dan rasa hormat yang mendalam. Kinara bukan hanya seorang pengusaha ulung, dia adalah seorang ahli strategi yang dingin dan perhitungan. Dia tidak hanya membalas. Dia merencanakan kehancuran lawan dengan sistematis, memutus semua jalur kehidupan mereka, dari finansial, sosial, hingga reputasi, satu persatu. Pertemuan berlangsung berjam-jam, setiap detail dibahas dengan cermat, setiap kemungkinan risiko dianalisis, dan setiap kontingensi plan disiapkan. Kinara tetap fokus dan tajam. Bahkan saat kontraksi ringan kembali terasa di perutnya. Rasa sakit di tubuhnya, dan luka menganga di hatinya, adalah pengingat konstan bahwa ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan.
Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kehormatannya, tetapi juga untuk bayi yang tak berdosa dalam kandungannya, yang akan menjadi pewaris sejati perjuangannya. Keluarga Mahesa telah membangunkan raksasa yang tertidur. Dan kini, raksasa itu telah berdiri tegak, siap melayangkan serangan balasan yang mematikan dan tak terlupakan. Di Jakarta, suasana di penthouse mewah keluarga Mahesa seperti awan mendung yang tak kunjung sirna. Kebahagiaan semu atas rencana pernikahan Arya dengan Karina bercampur aduk dengan kegeraman yang tak tertahankan akibat badai media sosial yang tak henti-hentinya. Ibu Mahesa terus-menerus memaki Kinara, melabelinya sebagai perempuan licik, pengkhianat, dan jahat yang hanya ingin menghancurkan hidup mereka. Sementara itu, Arya, yang biasanya tenang dan percaya diri, semakin terlihat pucat dan tertekan. Ponselnya berdering tak henti-henti dengan panggilan dari klien, kolega, dan rekan bisnis yang mempertanyakan reputasinya yang kini tercoreng. Pertemuan penting dengan keluarga Karina siang itu, yang seharusnya menjadi ajang ramah tamah dan kesepakatan, justru berlangsung dengan suasana yang kaku dan dingin. Nyonya Karina dan Tuan Karina, orang tua dari calon istri Arya, meskipun berusaha menjaga sikap elegan dan tenang, jelas terlihat gelisah dengan pemberitaan yang marak di mana-mana. Senyum basa-basi terasa hambar, dan pembicaraan tentang persiapan pernikahan terasa canggung, diselingi lirikan-lirikan khawatir ke arah Arya dan Ibu Mahesa. Kalian harus segera melakukan sesuatu untuk menghentikan semua omong kosong ini. Nyonya Karina, ibu dari calon istri Arya, berbisik tegang pada Ibu Mahesa saat jeda singkat untuk minum. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Ini merusak nama baik keluarga kami juga. Reputasi bisnis kami bisa ikut tercoreng. Ibu Mahesa mengangguk panik, tangannya meremas serbet. Tentu. Kami sedang mengurusnya. Ini hanya fitnah keji dari perempuan gila itu. Dia pasti tidak terima Arya akan menikah lagi. Ia mencoba tersenyum, namun terlihat sangat dipaksakan. Malam harinya, di penthouse mewah mereka yang kini terasa pengap dan mencekik. Suasana lebih suram dari biasanya. Arya mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan televisi, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengalihkan isu atau setidaknya membuat pikirannya tenang sejenak. Ia menyetel saluran berita bisnis, berharap mendengar kabar baik tentang perekonomian atau saham perusahaannya. Namun, yang ia temukan justru menambah beban pikirannya yang sudah berat. Sebuah berita utama muncul di salah satu saluran berita bisnis terkemuka. Wajah Kinara terpampang jelas di layar, dengan latar belakang logo The Serenity Group yang megah dan elegan. Arya dan Ibu Mahesa langsung terkesiap, seperti disambar petir di siang bolong. Mereka mematung di sofa, mata mereka terpaku pada layar. Pemilik jaringan hotel mewah, The Serenity Group, Nyonya Kinara Wijaya, hari ini resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Arya Mahesa, Direktur Utama Mahesa Group, dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan pengkhianatan. Ujar pembawa berita dengan nada serius dan profesional. Setiap kata terdengar jelas dan menusuk. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, gugatan ini juga disertai permohonan pembatalan pernikahan kedua yang dikabarkan akan dilakukan oleh Tuan Mahesa, mengingat tidak adanya izin resmi dari istri pertama. Arya menjatuhkan remote televisi yang ada di tangannya, benda itu jatuh membentur lantai marmer dengan suara keras. Rahangnya kendur, matanya membelalak tak percaya. Apa? Gugatan cerai? KDRT? Pembatalan pernikahan? Gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Ibu Mahesa bangkit dari sofa, langkahnya sempoyongan, mendekati televisi seolah ingin mencekik pembawa berita. Wajahnya pucat pasi, tak ada lagi rona merah karena amarah. Tidak mungkin. Dia bohong. Kapan dia mengajukan ini? Kita tidak menerima apa-apa. Ini semua rekayasa. Ia berteriak histeris, menyangkal kenyataan yang terpampang di depan matanya. Namun, perkataan pembawa berita selanjutnya bagaikan pukulan telak yang menghantam langsung ulu hati mereka, membuat napas mereka tercekat. Dokumen gugatan yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Nyonya Kinara juga menuntut pengembalian seluruh investasi yang telah disalurkan The Serenity Group kepada Mahesa Group selama 5 tahun terakhir, yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan dan sangat serius terhadap stabilitas finansial Mahesa Group, bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Triliunan rupiah.
Angka itu menggantung di udara seperti guntur yang baru saja menyambar tepat di atas kepala mereka. Arya dan Ibu Mahesa mematung, tubuh mereka terasa dingin. Selama ini mereka mengira Kinara hanya menanam modal kecil-kecilan, atau bahkan hanya menggunakan uang tabungan pribadinya. Mereka tidak pernah tahu bahwa Kinara adalah pemilik sebenarnya dari The Serenity Group, sebuah raksasa bisnis perhotelan yang selama ini mereka remehkan, dan bahkan berani mereka tampar. Selama ini mereka hidup dalam ilusi kekayaan dan kekuasaan semu. Tidak mungkin. Itu bohong. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia tidak mungkin bisa membeli hotel-hotel itu. Ibu Mahesa berteriak histeris, menyangkal fakta yang terpampang jelas di layar televisi, lengkap dengan grafis data dan angka-angka yang meyakinkan. Kaki dan tangannya gemetar hebat. Arya terduduk lemas di sofa, seolah semua kekuatan di kakinya lenyap. Otaknya berputar cepat, mencoba menyatukan kepingan puzzle yang selama ini tersembunyi. Dulu, saat perusahaannya diambang kebangkrutan, ada sebuah investasi misterius dalam jumlah sangat besar yang menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Investasi itu datang melalui jalur rumit, dari sebuah perusahaan holding yang tidak pernah ia selidiki lebih lanjut. Ia hanya tahu itu adalah penyelamat yang tak terduga. Kini, ia sadar. Penyelamat itu adalah Kinara, istrinya sendiri. Istri yang selama ini ia abaikan dan izinkan ibunya hina. Tak lama kemudian, telepon genggam Arya berdering nyaring di saku celananya. Nomor yang tertera adalah dari manajer keuangan perusahaannya, Bapak Joko. Arya menelan ludah, tangannya gemetar saat mengangkat panggilan itu. Pak Arya, ini gawat. Situasinya kritis. Suara Bapak Joko di seberang sana terdengar panik, napasnya terengah-engah. Bank-bank mulai menarik fasilitas kredit kita secara mendadak. Beberapa investor besar juga menelepon. Mereka mengancam akan menarik dananya jika berita penarikan investasi dari The Serenity Group ini benar. Bursa saham perusahaan kita anjlok drastis. Pak, harga saham sudah menyentuh titik terendah dalam sejarah perusahaan. Para stakeholder minta kejelasan sekarang juga. Arya tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh. Mahesa Group sedang sekarat, tercekik perlahan tapi pasti. Dan Kinara, istrinya yang sedang hamil, yang baru saja ditampar ibunya, adalah dalang di balik semua ini. Dia tidak hanya menghancurkan reputasi mereka di mata publik, tapi juga pondasi finansial perusahaan mereka. Impiannya untuk berpoligami kini terasa seperti lelucon pahit. Ibu Mahesa menatap Arya dengan tatapan kosong, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Air mata mulai menetes di pipinya. Arya, bagaimana ini? Kita akan bangkrut? Semua yang sudah kita bangun akan hancur. Kinara tidak hanya menjanjikan balas dendam. Dia melaksanakannya dengan presisi yang mematikan, serangan bertubi-tubi yang tak bisa mereka duga. Kejutan ini lebih dari sekadar berita buruk. Ini adalah awal kehancuran total bagi keluarga Mahesa, sebuah kehancuran yang tak terhindarkan. Badai belum usai, dan Kinara baru saja memulai. Mereka telah meremehkan seorang ratu, dan kini mereka akan membayar mahal untuk kecerobohan fatal itu. Di The Serenity Grand Hotel Bali, meskipun Kinara memimpin dengan ketenangan yang mengagumkan di tengah badai yang ia ciptakan, gejolak di balik layar tidak bisa dihindari. Ruangan kantor CEO Kinara diisi dengan suara dering telepon yang tak henti-hentinya. Telepon-telepon dari wartawan mulai membanjiri meja Renata. Desakan untuk wawancara eksklusif semakin kuat, menawarkan jumlah fantastis demi mendapatkan kisah pribadi Kinara secara langsung. Tim PR bekerja keras, menganalisis setiap permintaan media, memilah mana yang kredibel dan mana yang hanya mencari sensasi murahan. Sementara itu, Tuan Hadi dan tim hukumnya sibuk menghadapi gelombang perlawanan yang agresif dari pengacara Mahesa Group. Nona Kinara, pengacara Mahesa Group, firma hukum Dharma Rekan, baru saja menghubungi saya lagi. Lapor Tuan Hadi melalui panggilan video terenkripsi, wajahnya serius dan terlihat sedikit lelah. Mereka secara resmi meminta agar gugatan cerai ditarik. Mereka bahkan menawarkan sejumlah kompensasi finansial yang cukup besar, di luar perhitungan harta Gonogini standar, asalkan Anda mau berdamai dan mencabut tuduhan KDRT. Mereka juga mengklaim semua berita yang beredar tidak benar dan merusak reputasi klien mereka secara fatal. Kinara mendengus pelan, sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Kompensasi? Setelah semua penghinaan dan penamparan itu, mereka pikir saya bisa dibeli dengan uang receh? Tolak saja, Tuan Hadi.
Tegaskan bahwa tidak ada negosiasi dalam bentuk apapun. Saya hanya ingin keadilan, pengakuan atas kebenaran, dan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Dan tentang klaim mereka yang tidak benar, biarkan saja. Semakin mereka menyangkal, semakin publik akan bertanya-tanya dan mencari tahu kebenarannya sendiri. Kinara menyilangkan tangannya di dada. Matanya memancarkan tekad baja. Baik, Nona. Saya akan sampaikan dengan tegas. Mereka juga berencana melakukan konferensi pers besar-besaran besok sore untuk membantah semua tuduhan dan mengklarifikasi posisi mereka. Tambah Tuan Hadi, mengamati reaksi Kinara. Biarkan saja, jawab Kinara tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Itu bagian dari rencana kita. Renata, pastikan tim kita memantau setiap pernyataan mereka dengan cermat. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Dan siapkan press release balasan kita dengan cepat, dengan data dan fakta yang tak terbantahkan, yang akan kita luncurkan segera setelah konferensi pers mereka selesai. Di Departemen Keuangan, Bapak Bram dan timnya bekerja tanpa henti, bahkan hingga larut malam. Memisahkan setiap transaksi, melacak setiap rupiah yang mengalir dari rekening The Serenity Group ke Mahesa Group, membongkar semua perjanjian investasi yang disamarkan, adalah tugas raksasa yang membutuhkan ketelitian ekstra. Namun, setiap temuan baru semakin menguatkan posisi Kinara dan membongkar kebohongan keluarga Mahesa. Banyak dari investasi tersebut ternyata berbentuk pinjaman tanpa bunga yang tak pernah dibayar kembali, pembelian saham dengan harga di bawah pasar yang disamarkan agar Arya tetap memegang kendali mayoritas, bahkan ada transfer dana yang tidak memiliki justifikasi bisnis yang jelas. Semua ini, jika terungkap sepenuhnya, akan menunjukkan betapa Mahesa Group selama ini ditopang oleh Kinara, seolah sebuah parasit yang menghisap inangnya. Nona Kinara, kami menemukan beberapa red flag yang sangat serius dalam laporan keuangan Mahesa Group pasca investasi kita, lapor Bapak Bram dalam rapat virtual rutin. Ada beberapa pos pengeluaran yang mencurigakan, termasuk pembelian aset pribadi mewah yang tidak wajar oleh Ibu Mahesa dan dana operasional yang terlalu besar tanpa justifikasi yang jelas. Sepertinya ada indikasi kuat penyalahgunaan dana dan fraud yang terjadi secara sistematis. Mata Kinara menyipit, bibirnya terkatup rapat. Tangkap semua buktinya dengan jelas. Buat salinan rangkap 3, simpan di tempat yang aman. Jika ada indikasi kriminal yang kuat dan bisa dibuktikan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Kita akan memukul mereka dari segala arah, dari jalur hukum, finansial, hingga reputasi. Saya ingin mereka tahu konsekuensi sebenarnya dari mengkhianati dan meremehkan seseorang yang telah menolong mereka keluar dari jurang kebangkrutan. Di sisi lain kota, reaksi dari keluarga Karina mulai terasa semakin intens. Mereka menelepon Ibu Mahesa dan Arya berulang kali, mengungkapkan kekhawatiran serius tentang citra keluarga mereka yang ikut tercoreng parah. Bahkan, Tuan Karina secara pribadi menelepon Arya dan mengancam akan membatalkan seluruh rencana pernikahan jika Arya tidak bisa membersihkan namanya dan menyelesaikan skandal ini dalam waktu singkat. Kami tidak bisa mengorbankan nama baik keluarga kami demi masalah pribadi kalian. Arya, ancam Tuan Karina. Suaranya dingin dan tak terbantahkan. Bagaimana ini, Bu? Karina meneleponku lagi. Dia bilang ayahnya marah besar. Mereka bahkan mengancam akan membatalkan perjodohan jika ini terus berlanjut. Arya merengek pada ibunya. Wajahnya pucat pasi, frustrasi, dan dipenuhi ketakutan. Kerutan dalam muncul di dahinya yang selama ini selalu mulus. Ibu Mahesa membanting teleponnya ke meja. Kekacauan yang terjadi membuatnya kehilangan akal sehat. Sialan. Pasti Kinara yang membocorkan ini semua pada mereka. Wanita iblis itu memang pantas dimusnahkan. Ia mulai gelisah, mondar-mandir tak karuan di ruang tamu, sadar bahwa kendali semakin lepas dari tangan mereka. Skandal ini tidak hanya merusak bisnis mereka, tetapi juga ambisi sosial dan prestise keluarga yang selama ini mereka jaga mati-matian. Mereka mencoba menghubungi Kinara, melalui ponsel, email, bahkan mengirim orang ke penthouse lamanya. Namun, semua upaya itu sia-sia. Kinara seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan mereka tenggelam dalam pusaran masalah yang ia ciptakan sendiri, tanpa jalan keluar. Mereka tidak tahu bahwa Kinara kini berada ribuan kilometer jauhnya, di balik layar, mengendalikan setiap langkah kehancuran mereka dengan presisi seorang jenderal perang yang tak terkalahkan. Di tengah semua gejolak ini, Kinara tetap tenang, fokus pada setiap detail, setiap langkah yang akan diambil. Ia tahu,
Perjalanan ini masih panjang dan penuh rintangan. Emosinya terkadang masih bergejolak, terutama saat merasakan tendangan bayinya yang semakin kuat, mengingatkan pada Arya yang telah menyakiti mereka. Namun, ia tak akan membiarkan emosi menguasai strateginya. Kinara Wijaya telah memilih jalannya, dan ia tidak akan berhenti sampai keadilan tercapai, dan keluarga Mahesa merasakan pahitnya kehancuran yang setimpal dengan perbuatan keji mereka. Di sebuah aula konferensi mewah di jantung kota Jakarta, yang disewa tergesa-gesa oleh Mahesa Group dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan reputasi mereka, keluarga Mahesa bersiap untuk sebuah pertempuran yang berbeda, pertempuran opini publik. Lampu sorot kamera yang terpasang di langit-langit menyorot tajam ke arah podium. Arya, dengan setelan jas mahal yang kini terasa seperti kain karung karena keringat dingin di punggungnya, didampingi ibu Mahesa yang mengenakan setelan desainer serba hitam, tak kalah mewah, namun raut wajahnya tegang dan dipenuhi gurat kecemasan. Di belakang mereka, layar proyektor besar menampilkan logo Mahesa Group yang kini terasa ironis, seolah menertawakan kehancuran yang akan datang. Beberapa pengacara senior dari firma hukum Dharma Urekan duduk di barisan depan, dengan ekspresi serius dan siap memberikan dukungan, meskipun mereka sendiri tahu posisi mereka saat ini sangatlah rentan. Ratusan wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun daring, memadati ruangan hingga sesak. Mereka datang bukan hanya untuk meliput, tetapi juga untuk mendapatkan headline sensasional. Lampu kilat kamera berkedip tak henti-hentinya, menciptakan suasana yang riuh, panas, dan mencekam. Suara bisikan dan desakan pertanyaan saling bersahutan bahkan sebelum konferensi pers dimulai, mencerminkan betapa besarnya isu ini di mata publik dan betapa laparnya media akan drama ini. Selamat siang, rekan-rekan media yang terhormat. Arya memulai dengan suara yang dipaksakan agar terdengar tenang dan berwibawa, meskipun tangannya yang memegang mikrofon sedikit bergetar dan tatapan matanya seringkali menghindar. Kami mengadakan konferensi pers ini secara mendesak untuk mengklarifikasi berita-berita miring yang belakangan ini beredar luas di media sosial dan sangat merugikan nama baik keluarga kami, khususnya Mahesa Group. Ibu Mahesa kemudian mengambil alih mikrofon. Nadanya terdengar angkuh dan dominan, mencoba mempertahankan martabat yang nyaris runtuh. Raut wajahnya tegang, namun ia berusaha keras memasang ekspresi jijik dan merendahkan. Saya tegaskan di sini, di hadapan Anda semua. Semua tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan yang dilayangkan oleh Kinara Wijaya, istri dari putra saya, adalah fitnah belaka dan tidak berdasar. Dia hanya merasa cemburu dan tidak terima dengan rencana kebahagiaan Arya di masa depan. Putri saya, Kinara, sedang mengalami tekanan emosional dan depresi yang parah akibat kehamilannya. Ia mencoba mencari sensasi, merusak reputasi kami, dan memeras kami dengan narasi yang tidak benar. Arya mengangguk setuju dengan tergesa-gesa, mencoba terlihat meyakinkan dan mendukung pernyataan ibunya. Hubungan saya dengan Kinara memang sedang dalam masalah pribadi yang cukup rumit. Namun saya jamin tidak ada kekerasan fisik dalam bentuk apapun yang terjadi. Dan mengenai masalah investasi, itu adalah urusan internal perusahaan yang sangat sensitif, yang tidak perlu dipublikasikan dan kami sedang menyelesaikannya secara profesional dan kekeluargaan. Seorang wartawan dari media online terkemuka langsung mengangkat tangan, suaranya lantang memecah keheningan yang dipaksakan. Jadi, Anda menyangkal tuduhan penamparan yang beredar viral, Ibu Mahesa? Dan bagaimana dengan isu poligami tanpa izin istri pertama? Yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum di Indonesia dan bisa membatalkan pernikahan kedua. Ibu Mahesa menatap wartawan itu dengan tajam, matanya menyala penuh amarah. Saya tidak pernah menamparnya. Itu semua rekayasa yang direkayasa oleh dia sendiri. Sebuah skenario murahan. Dan mengenai poligami, itu adalah hak asasi seorang pria dalam agama kami, dan kami sedang mengurus perizinannya sesuai prosedur yang berlaku, walaupun memang ada beberapa kendala teknis. Argumen terakhir itu langsung memicu keributan di kalangan wartawan. Mereka tahu betul bahwa poligami di Indonesia sangat ketat aturannya, dan izin istri pertama adalah syarat mutlak yang sangat sulit didapat, apalagi Kinara sedang hamil besar dan jelas-jelas tidak memberikan restu. Suara-suara berisik dan komentar-komentar skeptis mulai terdengar. Tepat pada saat kekacauan mencapai puncaknya, di mana para wartawan mulai saling berebut untuk bertanya, sebuah email massal secara tiba-tiba masuk ke kotak surat elektronik semua wartawan yang hadir di konferensi pers, serta ke meja redaksi media-media besar di seluruh Indonesia. Notifikasi email serentak berbunyi di puluhan ponsel dan laptop, menciptakan melodi aneh di tengah keributan. Email tersebut dikirim dari alamat resmi The Serenity Group,
Sebuah nama yang kini sangat santer disebut-sebut. Subjek email itu tertulis jelas, dengan huruf kapital dan tebal, klarifikasi resmi terhadap pernyataan keluarga Mahesa, kebenaran di balik fitnah dan rekayasa. Isi email itu langsung menohok, bagaikan rudal yang diluncurkan Kinara dari jauh. Pertama, ada surat pernyataan bermeterai dan bertanda tangan basah dari Bei Sumi, asisten rumah tangga keluarga Mahesa, yang secara detail menjelaskan insiden penamparan yang disaksikannya dengan mata kepala sendiri, lengkap dengan tanggal dan waktu kejadian, bahkan timeline dari perlakuan tidak menyenangkan Ibu Mahesa. Bei Sumi juga menjelaskan bagaimana Ibu Mahesa secara verbal sering menghina Kinara dan memprovokasi Arya. Kedua, ada rekaman suara singkat, audio file, yang sangat jelas dan tanpa editan, memperdengarkan percakapan Arya dan Ibu Mahesa yang membahas rencana pernikahan kedua, meremehkan Kinara yang sedang hamil, dan bahkan tertawa mengejek tentang wanita mandul itu. Terdengar jelas suara Arya yang mengatakan, Kinara tidak akan berani macam-macam, dia hanya wanita hamil yang emosional dan lemah. Dan suara Ibu Mahesa yang menambahkan, dia tidak punya apa-apa tanpa kita, dia akan tunduk pada akhirnya. Ketiga, yang paling mematikan bagi fondasi bisnis Mahesa Group, adalah ringkasan audit forensik awal yang menunjukkan aliran dana triliunan rupiah dari The Serenity Group ke Mahesa Group, dengan detail perjanjian investasi yang tidak wajar dan indikasi kuat penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi keluarga Mahesa, seperti pembelian real estate pribadi dan pembayaran hutang pribadi Arya. Dokumen ini disajikan dengan grafik dan tabel yang mudah dipahami, menunjukkan ketergantungan Mahesa Group pada Kinara selama bertahun-tahun. Seketika, suasana di aula konferensi berubah total. Para wartawan yang tadinya sibuk mencatat perkataan Ibu Mahesa dan Arya, kini serempak melihat ponsel dan laptop mereka. Ekspresi terkejut, tak percaya, dan kemudian kemarahan serta kepuasan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka baru saja menyaksikan kebohongan yang terbongkar secara real time. Bapak Arya, Ibu Mahesa, bagaimana Anda menjelaskan rekaman suara ini? Ini jelas-jelas suara Anda berdua, yang merencanakan pernikahan kedua dan menghina istri Anda. Teriak seorang wartawan, ponselnya diangkat tinggi-tinggi, memperdengarkan rekaman itu kepada semua orang. Dan surat pernyataan dari Art Anda. Dia saksi mata penamparan itu. Apa Anda masih berani menyangkalnya? Seru wartawan lain, matanya menyala penuh tuduhan. Juga mengenai audit forensik ini. Apakah benar Serenity Group yang menopang perusahaan Anda selama ini? Apakah Anda mengakui penyalahgunaan dana seperti yang tertera di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bagai rentetan peluru, tidak ada jeda. Wajah Arya dan Ibu Mahesa berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Mereka tidak menyangka serangan balik ini akan datang begitu cepat, begitu terorganisir, dan dengan bukti-bukti yang begitu telak, bahkan di tengah konferensi pers mereka sendiri. Mereka sudah kehilangan kata-kata. Mulut Ibu Mahesa terbuka tutup tanpa suara, sedangkan Arya mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, hanya desahan napas panik yang keluar. Keringat dingin membasahi dahinya dan mengalir di pelipisnya. Konferensi pers yang mereka harapkan akan membersihkan nama mereka, justru berubah menjadi panggung penghakiman yang paling memalukan dalam hidup mereka. Serangan balik Kinara, yang dilakukan dari balik layar, jauh lebih mematikan daripada yang mereka bayangkan. Badai yang ia ciptakan baru saja mencapai puncaknya, mengempaskan keluarga Mahesa ke dasar jurang. Setelah konferensi pers yang berubah menjadi bencana total bagi keluarga Mahesa, badai yang Kinara ciptakan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan, badai itu baru saja mencapai intensitas puncaknya. Keesokan harinya, saham Mahesa Group anjlok bebas. Para investor beramai-ramai menjual saham mereka, takut akan masa depan perusahaan yang suram. Beberapa lembaga keuangan besar yang selama ini menjadi penopang kredit Mahesa Group mendadak menarik semua fasilitas pinjaman mereka, menuntut pelunasan segera. Perusahaan-perusahaan kontraktor yang menjadi rekanan Mahesa Group mulai memutus kontrak, khawatir reputasi mereka ikut tercoreng. Proyek-proyek besar yang sedang berjalan terhenti, para pekerja panik mencari kejelasan gaji dan kelanjutan pekerjaan. Berita tentang kebangkrutan Mahesa Group mulai mengisi headline media ekonomi. Analis bisnis dengan cepat merilis laporan yang menunjukkan betapa rapuhnya keuangan perusahaan tersebut tanpa suntikan dana dari The Serenity Group. Kejeniusan Kinara dalam menyamarkan investasinya kini terbayar, karena tak ada yang bisa membantah bahwa ia adalah sang penyelamat yang kini berubah menjadi algojo. Di penthouse mewah yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan semu Kinara,
Kini hanya ada ratapan dan pertengkaran tiada henti. Arya dan Ibu Mahesa saling menyalahkan. Ini semua karena kamu, Bu. Kenapa Ibu harus menampar Kinara? Kenapa Ibu harus berkoar-koar soal poligami? Teriak Arya, rambutnya acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Ia frustrasi melihat laporan keuangan yang terus memburuk dan teleponnya yang tak henti-henti berdering dari bankir dan klien yang marah. Apa? Kau menyalahkanku, Arya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi masa depan kita. Siapa sangka perempuan itu punya kekuatan sebesar itu? Dia iblis. Iblis. Ibu Mahesa membalas, suaranya parau. Ia kini benar-benar terlihat seperti wanita tua yang kelelahan dan terpojok, jauh dari citra sosialita angkuh yang selama ini ia pertahankan. Barang-barang pecah belah berserakan di lantai, hasil luapan amarah dan keputusasaan mereka. Karina, calon istri Arya, yang selama ini dibayangkan akan menjadi penyelamat dan pembawa kemuliaan, juga menghilang. Keluarganya secara resmi membatalkan seluruh rencana pernikahan, bahkan memutuskan semua hubungan bisnis dengan Mahesa Group. Mereka tidak ingin terseret dalam skandal yang menghancurkan itu. Ayah bilang tidak ada gunanya meneruskan ini. Nama baik keluarga kami sudah cukup rusak karena berita-berita ini, kata Karina singkat melalui telepon kepada Arya, nadanya dingin dan final, sebelum memblokir semua kontak Arya. Tak lama setelah itu, panggilan dari Tuan Hadi, pengacara Kinara, kembali datang. Kali ini bukan tawaran damai, melainkan surat panggilan dari pengadilan untuk sidang gugatan cerai dan pembatalan pernikahan. Bersamaan dengan itu, beberapa bank dan kreditor besar mulai mengajukan tuntutan hukum untuk penyitaan aset Mahesa Group sebagai jaminan pelunasan utang yang jatuh tempo. Petugas bank dan perwakilan kreditor mulai mendatangi kantor Mahesa Group, meminta peninjauan aset dan penyitaan beberapa properti yang dijaminkan. Suasana di kantor menjadi kacau, para karyawan mulai mengemasi barang-barang mereka, mencari pekerjaan di tempat lain. Mahesa Group, perusahaan konstruksi yang sempat berjaya, kini berada di ambang kehancuran total. Arya dan Ibu Mahesa merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang Kinara rajut dengan begitu sempurna. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menyelamatkan diri justru semakin mempercepat kehancuran mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa Kinara tidak main-main. Ia tidak ingin uang. Ia ingin keadilan dan kehancuran mereka. Keangkuhan dan keserakahan mereka telah membawa mereka pada jurang yang paling dalam. Kejatuhan dan kehancuran Mahesa Group kini hanyalah masalah waktu. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipenuhi sorotan media. Para wartawan berjejalan di koridor, berusaha mendapatkan gambar atau wawancara singkat. Kasus perceraian Arya Mahesa dan Kinara Wijaya, ditambah isu KDRT dan poligami, telah menjadi headline nasional selama berminggu-minggu. Atmosfer di dalam ruang sidang terasa tegang, penuh antisipasi. Kinara tiba dengan tenang, didampingi Tuan Hadi dan Renata. Meskipun perutnya semakin besar, ia mengenakan dress formal berwarna beige yang elegan, rambutnya ditata rapi. Wajahnya memancarkan ketenangan, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan baja. Ia mengabaikan kilatan kamera dan bisikan wartawan, berjalan lurus memasuki ruang sidang. Di sisi lain, Arya masuk dengan wajah kusut dan mata yang bengkak, diikuti Ibu Mahesa yang tampak jauh lebih kurus dan pucat dari biasanya. Kilauan perhiasan mahalnya terasa ironis di tengah aura keputusasaan yang melingkupinya. Mereka berdua menghindari kontak mata dengan Kinara. Sidang dimulai. Setelah pembukaan oleh majelis hakim, Tuan Hadi, sebagai kuasa hukum Kinara, mulai menyampaikan gugatan dengan lugas. Ia memaparkan kronologi pernikahan, pengkhianatan Arya, rencana poligami tanpa izin, hingga insiden penamparan yang menjadi titik balik. Yang Mulia Hakim, Tuan Hadi memulai, suaranya lantang, kami memiliki bukti-bukti yang tak terbantahkan mengenai perlakuan tidak manusiawi yang dialami klien kami, Nyonya Kinara Wijaya, oleh suaminya, Tuan Arya Mahesa, dan juga Ibu Mahesa. Kemudian, Tuan Hadi memanggil saksi pertama, B.I. Sumi. Wanita parubaya itu bersaksi dengan suara gemetar namun jelas, menceritakan secara detail apa yang ia lihat pada pagi hari insiden penamparan itu. Saya melihat sendiri, Yang Mulia. B.I. Sumi memulai, suaranya sedikit bergetar, namun tatapannya lurus ke depan. Nyonya Kinara sedang hamil besar, menghalangi Tuan Arya. Lalu Ibu Mahesa marah besar, dan dia menampar pipi Nyonya Kinara dengan keras. Nyonya Kinara sampai terhuyung. Yang Mulia,
Tuan Arya hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Ruang sidang mendadak hening. Hakim mencatat dengan serius. Arya menunduk dalam-dalam, sementara Ibu Mahesa mencengkeram erat lengan putranya, wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Bisikan-bisikan di antara pengunjung sidang mulai terdengar. Saksi berikutnya, kami akan memutar rekaman suara percakapan antara Tuan Arya Mahesa dan Ibu Mahesa yang kami peroleh secara legal, lanjut Tuan Hadi. Rekaman itu diputar. Suara Arya dan Ibu Mahesa terdengar jelas, membahas rencana pernikahan kedua, ejekan terhadap Kinara, dan kepercayaan bahwa Kinara tidak akan berani macam-macam karena tidak punya apa-apa. Setiap kata dalam rekaman itu menusuk telinga, memperlihatkan betapa rendahnya mereka meremehkan Kinara. Ibu Mahesa menatap tajam ke arah Kinara, tatapan kebencian yang mendalam. Arya mengangkat kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak bisa membantah lagi. Bukti-bukti yang disajikan Kinara, melalui Tuan Hadi, begitu telak dan tak terbantahkan. Dan terakhir, Yang Mulia, Tuan Hadi melanjutkan, dengan layar proyektor menampilkan bagan audit forensik, kami juga mengajukan bukti laporan audit forensik atas aliran dana dari The Serenity Group, perusahaan milik Nyonya Kinara Wijaya, kepada Mahesa Group. Laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar operasional dan investasi Mahesa Group selama 5 tahun terakhir sangat bergantung pada dana dari The Serenity Group, yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Bahkan ada indikasi kuat penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, yang akan kami tindak lanjuti secara terpisah. Pengungkapan ini menyebabkan kegaduhan di ruang sidang. Angka triliunan rupiah itu mengejutkan banyak pihak, termasuk hakim sendiri. Wajah Ibu Mahesa dan Arya kini sepenuhnya pucat, tak ada lagi jejak kesombongan. Mereka terpojok, terhimpit oleh bukti-bukti yang begitu detail dan sistematis. Kinara memejamkan mata sejenak, menghela napas. Bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan kelegaan. Proses ini memang menyakitkan, namun ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Melihat ekspresi hancur di wajah Arya dan Ibu Mahesa, Kinara tahu, ini hanyalah awal dari kejatuhan mereka yang sesungguhnya. Kesaksian-kesaksian itu telah mengguncang pondasi hidup mereka. Sidang perdana telah usai, meninggalkan luka baru sekaligus membuka borok lama. Di luar ruang sidang, media massa berpesta pora. Berita tentang kesaksian Bei Sumi dan rekaman suara yang membongkar kebohongan keluarga Mahesa menjadi headline utama. Spekulasi tentang kebangkrutan Mahesa Group semakin santer terdengar. Sementara itu, di sebuah sudut kafe yang tenang di sebuah hotel mewah di Bali, Kinara menerima Tuan Hadi dan Renata. Meskipun fisik Kinara sudah terasa lelah akibat persidangan, semangatnya tetap menyala. Nona Kinara, pihak Mahesa benar-benar terpukul. Mereka tidak menyangka kita memiliki bukti sekuat itu, lapor Tuan Hadi, menyeruput kopi. Ibu Mahesa bahkan sempat histeris di ruang sidang setelah rekaman diputar. Kinara hanya mengangguk pelan. Itu baru permulaan, Tuan Hadi. Masih ada banyak hal yang perlu kita bongkar, terutama tentang motif sebenarnya Ibu Mahesa. Benar, Nona, sahut Renata, meletakkan tabletnya. Tim PR kami menemukan beberapa artikel lama tentang Ibu Mahesa dan ayahnya Arya, Tuan Mahesa Senior. Dulu, mereka pernah terlibat kasus sengketa warisan yang cukup besar dengan keluarga Wijaya, keluarga Nona. Mendengar nama, keluarga Wijaya, tubuh Kinara menegang. Ia tahu sejarahnya. Ayahnya, Bapak Wijaya, adalah seorang pengusaha sukses yang meninggal secara misterius beberapa tahun lalu, meninggalkan warisan yang sangat besar dan sebuah kerajaan bisnis yang kini bernama The Serenity Group. Setelah kematian ayahnya, Kinara, yang saat itu masih sangat muda, sengaja menyembunyikan identitas aslinya untuk menghindari intrik dan konflik bisnis. Ia tahu, ada banyak serigala yang mengincar kekayaan ayahnya. Apa hubungannya dengan keluarga Mahesa? Tanya Kinara, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Renata mulai menjelaskan, dulu, Bapak Mahesa Senior pernah berseteru dengan mendiang ayah Nona, Tuan Wijaya, dalam perebutan tender proyek besar di luar negeri. Bapak Mahesa Senior kalah telak, dan konon kerugiannya sangat besar sampai nyaris bangkrut. Ibu Mahesa, yang saat itu masih muda dan ambisius, sangat membenci kekalahan itu. Tuan Hadi menambahkan, dan ada rumor bahwa Ibu Mahesa diam-diam mencoba mengambil alih beberapa aset Tuan Wijaya setelah beliau meninggal, dengan modus investasi ilegal. Tapi,
Karena Nona Kinara sebagai ahli warisah tidak pernah muncul secara transparan, upaya itu gagal dan aset-aset tersebut dibekukan. Kinara memejamkan mata. Sebuah potongan puzzle yang selama ini ia abaikan kini mulai membentuk gambaran utuh. Kebencian Ibu Mahesa kepadanya, ambisinya yang tak terbatas, dan upaya memisahkan Kinara dari Arya. Semua itu bukan hanya tentang keturunan atau status sosial. Ada dendam lama yang mengakar, dendam keluarga yang kini ditumpahkan padanya. Jadi, Ibu Mahesa ingin menghancurkan saya, seperti dendam atas kekalahan suaminya dari ayah saya. Kinara berbisik, matanya terbuka, kilatan tajam kini tampak jelas. Kemungkinan besar begitu, Nona, kata Tuan Hadi. Anda adalah pewaris sah dari orang yang pernah mengalahkan mereka. Dan keberadaan Anda sebagai istri sah Arya mungkin menjadi duri dalam ambisi mereka untuk menguasai kembali apa yang dulu mereka inginkan. Sebuah kesadaran pahit menghantam Kinara. Ia telah hidup di tengah-tengah musuh dalam selimut selama 5 tahun. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga memanfaatkannya sebagai alat untuk dendam pribadi. Rasa sakit akibat tamparan itu kini terasa semakin pedih, bukan karena fisik, melainkan karena kebodohannya yang begitu lama tidak menyadari intrik ini. Baiklah, Kinara menarik napas dalam-dalam. Tuan Hadi, saya ingin Anda menyelidiki lebih dalam tentang kasus sengketa warisan ayah saya dengan keluarga Mahesa. Cari tahu setiap detail, setiap koneksi. Renata, saya ingin Anda mencari bukti tentang upaya Ibu Mahesa mengambil alih aset ayah saya setelah beliau meninggal. Saya tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Kinara menatap Tuan Hadi dan Renata dengan tatapan yang penuh tekad. Ini bukan lagi hanya tentang perceraian dan kehancuran Arya. Ini adalah tentang mengungkap kebenaran yang lebih besar, tentang dendam lama yang kini harus ia selesaikan demi nama baik ayahnya dan masa depan anaknya. Pertarungan ini telah menjadi jauh lebih pribadi dan rumit. Sebuah luka lama yang kini terbuka dan siap untuk disembuhkan, dengan cara yang paling menyakitkan bagi keluarga Mahesa. Di bawah terik matahari Bali, seiring dengan gejolak di Jakarta, tim Kinara bekerja tanpa henti. Permintaan Kinara untuk menggali luka lama keluarga Wijaya dan Mahesa menjadi prioritas utama. Tuan Hadi dan timnya mengerahkan seluruh jaringan investigasi mereka. Mereka menyisir arsip lama pengadilan, catatan bisnis, dan bahkan berbicara dengan mantan karyawan atau kolega yang mungkin memiliki informasi. Nona Kinara, kami menemukan beberapa dokumen yang sangat menarik. Lapor Tuan Hadi via panggilan video ke Kinara, yang sedang beristirahat di tepi kolam renang pribadi villa mewahnya. Ada putusan pengadilan tahun 2008 mengenai sengketa tender proyek infrastruktur besar di luar negeri. Pemenangnya adalah perusahaan milik mendiang Tuan Wijaya. Sementara Mahesa Group dinyatakan kalah dan harus membayar denda kompensasi yang sangat besar akibat pelanggaran kontrak. Kinara mendengarkan dengan saksama, matanya terpaku pada layar. Seberapa besar denda itu, Tuan Hadi? Cukup untuk membuat Mahesa Group hampir bangkrut pada masa itu. Nona, jawab Tuan Hadi. Mereka harus menjual beberapa aset penting untuk menutup kerugian. Ada dugaan kuat bahwa kekalahan itu menjadi pemicu dendam Ibu Mahesa dan suaminya terhadap keluarga Anda. Renata, yang berada di samping Kinara, menambahkan, kami juga menemukan beberapa upaya akuisisi rahasia atas nama pihak ketiga untuk beberapa properti strategis milik The Serenity Group sesaat setelah Tuan Wijaya meninggal. Penawaran itu sangat agresif dan mencurigakan, tetapi tidak pernah berhasil karena aset-aset tersebut terlindungi oleh trust fund yang dibuat oleh ayah Nona. Kinara mengepalkan tangannya. Sebuah gambaran jelas kini terbentuk di benaknya. Dendam Ibu Mahesa bukan sekadar ilusi. Itu adalah api yang membara selama bertahun-tahun, mencari celah untuk menghancurkan apapun yang terkait dengan keluarga Wijaya. Arya, tanpa ia sadari, hanyalah pion dalam permainan besar ibunya. Baiklah, kumpulkan semua bukti itu. Saya ingin bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk disajikan di pengadilan dan di depan publik. Perintah Kinara dengan suara dingin. Ini bukan hanya tentang perceraian saya. Ini tentang membersihkan nama ayah saya dan melindungi warisan kami. Sementara itu, di Jakarta, di tengah badai yang diciptakan Kinara, ia setuju untuk melakukan wawancara eksklusif pertamanya. Bukan dengan sembarang media gosip, melainkan dengan salah satu stasiun televisi berita paling kredibel dan memiliki jangkauan nasional yang luas. Kinara tahu ini adalah kesempatan untuk menceritakan kisahnya sendiri, tanpa filter, dan mengendalikan narasi. Wawancara itu dilakukan secara langsung dari sebuah studio di Bali.
Kinara tampil elegan dalam dress hamil berwarna pastel. Wajahnya tampak tenang dan tegar. Ia menyambut pembawa acara dengan senyum tipis, memancarkan aura profesionalisme. "Nyonya Kinara, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di tengah situasi yang sulit ini," sapa pembawa acara ramah. "Bisakah Anda ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" Kinara mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke kamera. "Saya rasa, publik sudah cukup tahu mengenai berita yang beredar. Apa yang saya alami adalah pengkhianatan dalam rumah tangga dan, ya, ada insiden kekerasan fisik yang disaksikan oleh orang rumah kami. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang hak seorang istri, hak seorang perempuan, dan hak seorang ibu yang sedang mengandung untuk diperlakukan secara manusiawi." Ia berbicara dengan tenang, tanpa nada marah atau dendam. Namun setiap kata yang keluar memiliki bobot yang kuat. Kinara menjelaskan alasannya mengajukan gugatan cerai dan pembatalan pernikahan kedua Arya. Ia juga menyentuh secara singkat tentang investasi The Serenity Group di Mahesa Group, menjelaskan bahwa itu adalah bentuk dukungan pribadi yang ia berikan sebagai istri, namun kini harus ditarik kembali karena kondisi yang tidak lagi kondusif. "Saya selalu percaya pada profesionalisme dan integritas dalam bisnis maupun kehidupan pribadi," ujar Kinara. "Namun, ketika nilai-nilai itu dilanggar, terutama dengan cara yang menyakiti keluarga, saya merasa berkewajiban untuk mengambil tindakan tegas. Saya tidak ingin kehamilan saya menjadi alasan untuk tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat. Anak saya berhak tumbuh di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang." Pembawa acara mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan kekuatan Kinara. "Nyonya Kinara, ada isu yang beredar bahwa Anda adalah pemilik sebenarnya dari The Serenity Group. Apakah ini benar?" Kinara tersenyum tipis. "The Serenity Group adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Sejak saya masih sangat muda. Ini adalah warisan yang dibangun oleh mendiang ayah saya, dan saya melanjutkannya dengan penuh dedikasi. Identitas saya memang tidak terlalu sering terekspos ke publik karena saya ingin fokus pada pengembangan bisnis. Namun, ya, The Serenity Group adalah perusahaan saya." Pengakuan Kinara ini menjadi punchline dari wawancara tersebut. Publik, yang tadinya hanya berspekulasi, kini mendapatkan konfirmasi langsung. Berita ini dengan cepat menyebar, menghantam keluarga Mahesa dengan gelombang kejutan baru. Mereka tidak hanya menghadapi tuduhan KDRT dan finansial, tetapi juga fakta bahwa istri miskin yang mereka remehkan adalah seorang taipan bisnis yang jauh lebih kaya dan berkuasa dari mereka. Wawancara ini sukses besar. Simpati publik semakin membanjiri Kinara, sementara tekanan pada Mahesa Group semakin meningkat. Kinara telah memanfaatkan panggung media dengan sempurna, mengubah opini publik sepenuhnya sesuai keinginannya. Perburuan bukti dan wawancara eksklusif ini adalah pukulan telak lainnya, menunjukkan bahwa Kinara Wijaya, sang ratu, telah sepenuhnya mengambil alih kendali narasi, memanipulasi perhatian publik sebagai bagian dari balas dendamnya yang dingin dan perhitungan. Wawancara eksklusif Kinara yang disiarkan langsung dari Bali bagaikan bom atom yang meledak di tengah ruang keluarga mewah kediaman Mahesa. Arya dan Ibu Mahesa menyaksikan tayangan itu dengan mata terbelalak, tak percaya. Setiap kata yang keluar dari bibir Kinara, yang tenang dan penuh wibawa, adalah panah beracun yang menancap tepat di jantung harga diri dan reputasi mereka. Mereka melihat Kinara, bukan lagi sebagai istri yang mereka remehkan, melainkan sebagai sang ratu yang penuh kuasa, jauh di luar dugaan terburuk mereka. "Tidak mungkin. Dia bohong. Semua itu bohong." Ibu Mahesa berteriak histeris, melemparkan bantal sofa ke layar televisi. Air mata dan riasan wajahnya luntur, menciptakan jejak hitam di pipinya. Ia tampak lebih tua dari usianya, gurat-gurat kekalahan terukir jelas di wajahnya. Dia itu ular. Ular beracun. Arya hanya bisa menunduk, tak mampu berkata-kata. Kata-kata Kinara bahwa The Serenity Group adalah perusahaan saya, bergema di telinganya. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang kekayaan warisan orang tuanya, merasa sebagai pria sukses. Kini, ia sadar, ia hanya boneka yang ditopang oleh tangan seorang wanita yang ia hianati. Rasa malu, penyesalan, dan kemarahan bercampur aduk dalam dirinya. Penyesalan karena telah meremehkan Kinara, dan kemarahan pada dirinya sendiri yang begitu buta. Telepon-telepon dari rekan bisnis dan keluarga yang selama ini mendukung mereka kini berubah menjadi caci maki dan penarikan dukungan. Keluarga Karina, setelah menonton wawancara Kinara,
langsung mengirim pesan singkat terakhir kepada Arya, perjodohan dibatalkan. Jangan pernah hubungi kami lagi. Impian Arya untuk memiliki istri baru yang akan menyelamatkan kehormatannya kini musnah seketika. Tak hanya itu, badai hukum pun menyusul. Pagi berikutnya, pengadilan mengeluarkan surat perintah sita jaminan atas beberapa aset utama Mahesa Group sebagai tindak lanjut atas gugatan Kinara yang menuntut pengembalian triliunan rupiah. Petugas pengadilan, didampingi aparat kepolisian, mendatangi kantor pusat Mahesa Group. Pemandangan itu terekam jelas oleh kamera media yang sudah berjaga-jaga di depan gedung. Karyawan Mahesa Group, yang sudah diambang kekacauan sejak berita ini merebak, kini benar-benar panik. Mereka menggerutu, menyalahkan Arya dan Ibu Mahesa atas kehancuran perusahaan. Beberapa di antaranya bahkan melakukan protes kecil di depan kantor, menuntut pembayaran gaji yang tertunda dan kejelasan nasib mereka. Di kediaman mewah mereka, Arya menerima surat panggilan resmi dari kepolisian. Laporan audit forensik yang diserahkan Kinara, ditambah dengan bukti rekaman suara dan kesaksian Bei Sumi, telah memicu penyelidikan lebih lanjut mengenai indikasi penyalahgunaan dana dan fraud di Mahesa Group. Karma berbalik dengan kecepatan yang mematikan. Ibu Mahesa, yang selama ini selalu mengandalkan kekuasaan dan uang, kini ambruk. Tekanan dari segala arah, rasa malu yang tak tertahankan, dan kenyataan bahwa semua yang ia bangun akan hancur, membuatnya mengalami serangan jantung ringan. Ia dilarikan ke rumah sakit, wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong. Arya ditinggalkan sendirian di penthouse yang terasa semakin besar dan dingin. Ia menatap kosong keluar jendela, memandangi gemerlap Jakarta yang seolah menertawakan kehancurannya. Hidupnya, reputasinya, dan perusahaannya, semua hancur lebur di tangan wanita yang pernah ia sakiti dan remehkan. Ia teringat kata-kata Kinara, "Kamu akan menyesali hari ini. Sangat-sangat menyesali." Kata-kata itu kini menjadi kenyataan yang pahit. Di sisi lain, jauh di Bali, Kinara Wijaya, sang ratu, tengah mengelus perutnya yang membesar. Ia tahu, pertarungan belum sepenuhnya usai, namun kemenangan besar pertama telah diraih. Ini bukan tentang balas dendam semata, melainkan tentang menegakkan keadilan dan martabat. Dan untuk bayi di kandungannya, ia telah membuktikan bahwa ibunya adalah wanita kuat yang tidak akan pernah diinjak-injak. Beberapa bulan berlalu, pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan cerai Kinara. Arya dinyatakan bersalah atas KDRT dan pengkhianatan, serta diwajibkan mengembalikan seluruh investasi The Serenity Group. Gugatan pembatalan pernikahan kedua Arya juga dikabulkan. Mahesa Group dinyatakan bangkrut, aset-asetnya disita, dan Arya terjerat kasus hukum atas dugaan fraud serta penyalahgunaan dana. Ibu Mahesa masih menjalani perawatan, namun kondisi mentalnya rapuh, hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Sementara itu, Kinara Wijaya melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Dengan kehadiran sang buah hati, babak baru dalam hidupnya dimulai. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu yang menyakitkan. The Serenity Group semakin kokoh di bawah kepemimpinannya, berekspansi ke pasar internasional, menegaskan posisinya sebagai raksasa perhotelan. Kinara, kini seorang ibu tunggal, tampil di mata publik sebagai simbol kekuatan, kemandirian, dan integritas. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang berjuang. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang lebih gemilang. Tamparan yang dulu terasa begitu menyakitkan, kini menjadi pengingat bahwa ia mampu bangkit, berjuang, dan meraih tahta sebagai ratu sehidup-hidupnya. Arya Mahesa dan Ibu Mahesa memang telah dihancurkan, bukan oleh dendam buta, melainkan oleh karma yang membalas keangkuhan dan keserakahan mereka sendiri. Kinara telah menang, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi dalam perang.